Mungkin aku ingin nanya Kak David Prabawa, silakan Kak diceritakan perkenalan sekaligus perjalanan karirnya. Oke, ya, makasih Sal. Mamat ya panggilannya ya. Yang mana aja lah boleh. Oke, thank you Mat. Ya perkenalkan lagi, nama gue David Yusuf Prabawa, alumni Teknik Industri angkatan 2014. Ya mungkin teman-teman di sini juga masih familiar ya sama gue karena ketika gue masih kuliah pun kita masih sering ngobrol-ngobrol bareng di himpunan. Gue dulu juga lulus wisuda Juli. Mungkin nggak beda jauh nih sama teman-teman 2016 di sini yang lulus wisuda Juli sekarang. Cuman pada saat itu, di awal karir gue sempat masuk ke manajemen consulting dulu di PwC di bagian risk consulting. Itu memang seperti mimpi gue ketika gue waktu masih kuliah. Karena kalau balik lagi di zaman yang waktu gue kuliah itu memang lebih trennya lebih banyak orang-orang yang pengennya ke startup atau ke consulting. Sempat kurang lebih 6 bulan kurang lebih di PwC, akhirnya habis itu gue pindah ke startup, ke Dana Indonesia, salah satu fintech e-wallet di Indonesia. Nggak lama di sana, akhirnya waktu itu gue sempat keterima di Pertamina, dan akhirnya sekarang gue meniti karir di Pertamina Persero. Kenapa gue larinya ke Pertamina lagi sekarang ini, di oil and gas yang mungkin disebut udah menjadi sunset industry, karena memang udah mulai mati lah ya industri oil and gas ini sekarang. Tapi kalau gue lihat lagi, ternyata setelah gue masuk ke dalam Pertamina, ternyata banyak juga shifting yang dilakukan oleh Pertamina untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Paling ya itu dulu sih introduction-nya. Oke, sip. Berarti sekarang ada di Pertamina dan sedang shifting menuju industri yang lebih baru biar bisa ikut dengan zaman lah ya. Nah, Yes. sekarang kita masuk ke salah satu pertanyaan yang paling umum buat fresh graduate kayak gitu. Yaitu adalah apa sih sebenarnya ekspektasi ketika baru lulus dari ITB? Apakah nervous? Apakah mungkin ada ketakutan, sulit nyari pekerjaan dan sebagainya? Mungkin kita mulai dari yang lulusnya lebih duluan kali ya. Kak Suryo Sasona, silakan Kak. Apa ya, ekspektasi menurut saya gini, sebagian besar orang ketika masuk ke dunia kerja, most likely itu nggak akan mengimplementasikan ilmunya plek-plek, kecuali kalau teman-teman dokter. Kalau teman-teman bukan dokter, even ketika teman-teman, let's say teman-teman teknik, sekarang di teknik industri ya, kerja di pabrik pun, belum tentu teman-teman punya kesempatan untuk getting to implement whatever that you're learning itu exactly the way it is. Sekarang by the way PLO tuh masih ada nggak ya? LO. PLO, perancangan layout pabrik. Oh, namanya jadi PTI. PTI. PPST dan PMR. Itu masih pakai kereta kayu mainan nggak ya? Eh, aduh, Udah aku nggak ya? jujur kurang tahu Kak. Aku kan MR soalnya nggak dapet bagian itu. Oke, oke, oke. Jadi dulu saya itu bahkan dari angkatan 70-an sampai angkatan saya dan mungkin kayak sampai angkatan beberapa tahun setelah saya itu mata kuliah yang lumayan killer kita sebutnya itu adalah perancangan layout buat pabrik kereta kayu mainan. Terus kemudian kita sering mikir sih kayak kita nggak mungkin kerja di pabrik kereta kayu mainan in whatever chances gitu kan kayak kayak ada yang kerja di Pertamina, ada yang kerja di startup, ada yang kerja di tapi there will be no chance kita akan kerja di almost no chance lah kita akan kerja di pabrik kereta kayu mainan gitu. Tapi to think about it, whatever yang kita learn di teknik industri, it develops our mindset. Jadi contohnya kayak PLO atau perancangan layout itu it develops our teamwork. Karena kita kerja itu kalau nggak salah project itu sekitar 1 bulan dan itu benar-benar hampir tiap hari saya itu jadi bonding banget sama teman rekan kerja saya karena itu a group of two. Jadi benar-benar managing conflict internally into small team dan benar-benar running teamwork in a very high-paced environment itu something yang benar-benar saya pelajarin. Itu satu. Yang kedua, sebagian besar ilmu TI itu memang nge-expose kita sama banyak hal. Dan walaupun banyak dari ilmu itu yang nggak kita pelajari, nggak langsung kita implementasiin plek-plek, tapi sebagian besar ilmu itu tuh kita langsung bisa catch linggonya. Jadi contohnya misalkan kita bisa, misalnya ada satu financial ledger gitu ya, teman-teman bisa ada yang somehow kerja di PwC, terus kemudian doing some accounting. Somehow teman-teman pasti pernah dengar, dan somehow teman-teman pasti akan lebih bisa absorb dibandingkan kalau teman-teman lulusan biologi, atau teman-teman lulusan fisika, atau lulusan yang lain gitu. Jadi
we kind of heard here and there. Now, what's important of all that skills adalah ketika teman-teman masuk dunia kerja, teman-teman akan lebih open-minded untuk absorb things yang new. Kita jadi nggak punya militansi terhadap satu cabang ilmu. Pokoknya gue mesti ngerancang pabrik. Pokoknya gue mesti ngerancang ergonomi. Gitu. Karena to be fair, learning yang teman-teman dapetin, maksudnya aku sih selalu ngeliat bahwa masa kerja itu bukan masa teman-teman implement ilmu teman-teman, tapi masa kerja itu adalah almost extended masa kuliah. Jadi bedanya adalah teman-teman nggak bayar kuliah, teman-teman dibayar kuliah. Gitu. Jadi menurut saya sih skill yang paling utama pertama adalah think very open-mindedly about what you're gonna learn, dan try to adapt as much as possible with the new environment. Gitu sih. Jadi menurut saya itu yang penting. Kayak saya pertama kali masuk, saya diterjunin ke HR, saya nggak punya ilmu apa-apa sama HR, tapi saya pernah dengar dulu salah satu pelajaran ESDM, ya coba jadi saya kira-kira tahu, walaupun nggak ada yang saya implementasikan, tapi mindset TI-nya, problem solving-nya, itu something yang saya bisa catch gitu. Dan karena saya open-minded, saya cobain aja, ujung-ujung alhamdulillah ya saya lumayan survive lah gitu di kuliah dan juga ketika dunia kerja. Jadi I think modal utamanya adalah your appetite to learn dan also your ability untuk bisa survive and thrive lah in whatever environment yang ada. Oke, thank you Kak. Ini menarik karena hampir semua orang bilang kerja itu kan implementasi kuliah, tapi kalau menurut Kak Suryo sendiri itu adalah kuliah extended, kayak gitu kan. Nah, mungkin sekarang aku ingin nanya pendapatnya Kak David kali ya. Kira-kira menurut Kak David ketika dulu lulus, ekspektasinya gimana? Apakah ada ketakutan? Apakah ada ketidakpastian? Gimana Kak? Silakan. Oke, ya jadi ketika gue lulus gitu, gue tuh merasa karena ketika kita sebagai anak TI ataupun MR, kita kan di kuliah kita selalu belajar untuk bisa nge-solve permasalahan, kita bisa memberikan suatu solusi yang efektif dan efisien. Kita pun juga selama kuliah sebagai anak TI ataupun MR mencoba melihat suatu permasalahan dari holistik. Kita melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, kita bisa melihat dari berbagai sisi supaya solusi yang diberikan tadi kan efektif dan efisien tersebut. Kita bisa berkaitan dengan aspek-aspek lain. Tentunya itu juga yang membuat selama kita di TI kita banyak belajar berbagai hal, mulai dari yang kayak material teknik lah, mulai belajar terkait dengan pokoknya bidang-bidang yang lain, namun hanya kulit-kulitnya saja. Nah, di situ pun awalnya gue sempat bingung ketika lulus, kayak industri apa nih yang bakal gue masukin. Itu menurut gue benar-benar membingungkan banget ketika kuliah nggak terasa tiba-tiba udah 4 tahun lulus dan memasuki suatu fase baru dalam hidup untuk memulai berkarir. Jujur waktu itu gue bingung, akhirnya yang menurut gue paling visible juga untuk memulai karir di manajemen consulting, karena menurut gue di situ juga masih bisa melihat dari banyak hal. Maksudnya dalam artian proyek-proyek yang diberikan pun itu kan beda dari satu proyek dan proyek lainnya, dan di situ banyak belajar lagi sih sebenarnya. Dan kalau menurut gue sendiri, ketika kita udah lulus, kita akan kerja, benar juga tadi yang dibilangin bahwa salah satu skill yang perlu dimiliki itu adalah eager to learn itu sih. Kayak kita harus mau untuk belajar banyak lagi untuk mengenali perusahaan kita itu sendiri, industri yang kita masukin, bagaimana kita bisa berinovasi dan berkreasi di perusahaan tersebut. Paling seperti itu, Mat. Oke, berarti yang penting adalah gimana eagerness to learn itu bikin kita terus mau belajar ya. Oke, sip, terima kasih Kak Suryo dan Kak David untuk jawabannya. Sekarang kita akan masuk ke salah satu pertanyaan yang udah dikumpulkan. Yang kali ini buat Kak Suryo mengenai pengalamannya menjadi HR. Kayak gitu Kak. Jadi ada yang nanya nih, kalau menurut Kak Suryo sendiri, kira-kira sebagai HR, aspek apa yang paling penting ketika seseorang itu mau apply ke suatu jabatan di perusahaan tertentu? Apakah itu organisasi, pengalaman, atau IPK? Silakan Kak. Oke. Largely mungkin kalau aku lihat sih ada 2 steps ya of hiring generally. Jadi pertama itu pasti mereka akan screening ya CV sama cover letter atau resume teman-teman lah gitu. Yang mana
bayangin kalau teman-teman itu apply ke ke Gojek gitu. Yang mana yang lumayan populer lah, dan Gojek itu satu HR Gojek itu mungkin setiap hari mereka nge-receive ratusan atau mungkin ribuan CV, right? Jadi ketika CV teman-teman masuk, what they do adalah biasanya mereka akan ngebuat sistem supaya mereka nggak liatin resume satu-satu. Most of the system adalah mereka pertama filter sekolahnya, dan alhamdulillah teman-teman sekarang di sekolah yang udah bagus, so that's already passed. Yang kedua adalah filter IPK. Itu biasanya yang sering banget terjadi gitu, karena gini, misalkan ini it seems unfair, tapi at least biasanya itu jadi ngurangin workload mereka, karena mereka nggak mungkin akan liatin again CV satu-satu, jadi pasti akan ada filter IPK juga. Nah, setelah filter IPK, itu biasanya jumlahnya udah lumayan reduce quite significantly. Mereka kemudian liatin satu-satu CV-nya. Nah, CV yang biasanya lumayan menarik adalah contohnya gini. Kalau saya sih ngeliatnya kalau ada orang satu IPK-nya 3,6, satu IPK-nya 3,7. Tapi yang 3,6 itu pengalaman organisasinya lebih banyak, misalkan. Ya, biasanya mereka akan leaning towards yang IPK-nya nggak beda jauh, tapi mereka have a more broader organizational experience. Atau nggak bisa organizational experience, bisa aja intern experience. Gitu. Tapi kalau misalkan satu 3,6, satunya lagi 3,1. Nah, itu kan udah agak jauh tuh gap-nya. Nah, jadi biasanya mereka akan lebih leaning towards academic dulu daripada organizational experience. Gitu. Jadi menurut saya sih pasti itu filter yang pertama yang paling kentara adalah yaitu tadi filter-filter yang lumayan quote unquote objektif lah, which is university, IPK, dan mungkin sisanya semi objektif adalah yang organizational experience. Nah, once teman-teman udah pass that filter, kadang ada beberapa company yang nerapin kayak semacam test on the spot. Jadi contohnya kayak kalau misalkan teman-teman masuk ke Boston Consulting Group, itu kita ada kayak semacam tes komputer pilihan ganda lah contohnya gitu. Ada beberapa company yang juga mengadakan tes demikian. Contohnya kayak di BI juga setahu saya juga ada semacam tes-tes kayak gitu. Walaupun I would say sebagian besar company nggak melakukan seperti itulah. Jadi if we skip that dan somehow kita pass that test, next-nya adalah interview. Nah, interview menurut saya proses yang paling subjektif dari seluruh proses interview. Tapi ujung-ujungnya kalau menurut saya ya, semakin teman-teman terbiasa untuk berorganisasi, semakin teman-teman terbiasa untuk bersosialisasi, itu pasti akan somehow beda ketika interview. And the reason adalah karena kalau orang sering bersosialisasi, sering kalau misalkan let's say teman-teman masuk himpunan, ada for sale atau ada kayak semacam rapat-rapat, teman-teman udah terbiasa untuk mengeluarkan pendapat secara terstruktur. Itu pasti akan beda banget sama yang mungkin nggak pernah ngomong contohnya. Dan itu akan kereflek ketika di interview. Gitu. Jadi lebih loose aja ketika ngomong, dan itu lebih akan di-value banget sama interviewer-interviewernya lah. Gitu. Okay. Jadi kalau menurut saya sih pasti awalnya ya ada hard stuff-nya yang memang teman-teman perlu benerin dari sisi modalnya, ya dari sisi ya IPK dan sebagainya. Tapi setelah interview, your organizational experience will kicks in lah menurut saya. Dan itu something yang lumayan penting. Nah, ini kan sekarang masa-masanya kan masa-masa yang agak sulit ya, which is ada COVID dan sebagainya. Dan mungkin ada banyak kayak perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak membuka lapangan kerja secara permanen. Tapi biasanya kalau saya lihat banyak perusahaan-perusahaan yang juga ngebuka internships. Nah, I would say that during this time, take that kinds of internships, karena itu jadi memperkaya CV teman-teman sih. Dan kalau semakin relevan internship teman-teman, semakin di-value lebih. Contohnya misalnya teman-teman pengen masuk Pertamina, tapi BPS belum dibuka misalkan karena ada COVID. Teman-teman kan bisa either intern di Pertamina atau intern di oil and gas lain. Sehingga ketika interview, ngomongannya tuh nyambung. Oh, kita mau ada drilling. Oh, kita misalnya ada WPNB. Oh, misalnya kita ada. Jadi, linggonya tuh nyampe lah. gitu. Dan itu akan lebih mengimpress interview. Okay. Itu jadi, it's a good thing kalau teman-teman bisa, walaupun mungkin misalnya lapangan pekerjaan nggak banyak yang buka, try to enrich your experience doing internship works. Dan menurut saya itu can be a key differentiator between lulusan yang bagus banget tapi nggak doing any internship sama lulusan yang memang sudah familiar sama industrinya. Oke, makasih Kak Suryo untuk sarannya. Berarti teman-teman yang nonton di sini di-encourage untuk
ikut internship di masa-masa seperti ini. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ingin nanya ke Kak David. Ada pertanyaan masuk yang bertanya kayak gini, Kak. Kalau misalnya ada mahasiswa yang IPK-nya nggak terlalu bagus, minimum gitu. Kira-kira apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa tetap bersaing di job market nanti, supaya ketika dia lulus, dia tetap bisa mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Kira-kira gimana? Kak David, silakan. Oke, makasih Mat pertanyaannya. Jadi yang seperti kita ketahui juga bahwa persaingan dunia kerja tuh sangat-sangat kompetitif ya. Jadi kayak di mana dalam satu universitas saja, kayak di ITB ini kan ada banyak sekali mahasiswanya lulus dalam satu kali periode wisuda. Dari satu universitas itu ada banyak, yang jurusannya sama pun ada banyak, yang IPK-nya nggak beda jauh pun juga ada banyak gitu. Selain kompetitif juga sangat-sangat crowded, di mana ada banyak banget universitas yang mengadakan wisuda setiap tahunnya, berarti jumlah job seeker pun ada banyak. Begitu pula jadinya persaingan mencari pekerjaan itu sangat-sangat kompetitif dan sangat-sangat crowded. Ditambah saat ini lagi ada pandemi COVID-19. Nah, kalau untuk fresh graduate yang memang tadi untuk IPK-nya biasa saja dan magangnya hanya pas KP tadi ya. Nah, untuk bisa bersaing juga, kalau menurut gue sih kita harus memiliki kayak uniqueness point atas diri kita. Nah, uniqueness point ini yang akan membedakan diri kita dengan orang lain, dengan job seeker lainnya yang mencari kerja juga. Uniqueness point ini akan membuat kita bisa stand out dan kita bisa mendiferensiasikan diri kita dengan orang lainnya. Nah, bagaimana untuk bisa membentuk uniqueness point itu, kita harus membangun kayak personal branding atas diri kita. Personal brandingnya dengan cara apa? Kalau menurut gue sih yang pertama, mumpung juga sekarang lagi banyak waktu luang ini, ya pergunakan waktu ini untuk memperbaiki portofolio ataupun skill kita. Dengan cara misalkan mengikuti online course yang ada sertifikatnya, mengikuti webinar-webinar, sehingga skill kita, kemampuan kita, pemahaman kita menjadi meningkat juga selama waktu kosong ini. Dan yang kedua, menurut gue skill yang harus dimiliki juga itu adalah menuliskan ide-ide kita, ataupun kita lebih banyak mempromosikan diri kita di media sosial yang memang banyak headhunter ataupun HR, yaitu misalkan di LinkedIn. Jadi kan sekarang nih LinkedIn adalah media bagi job seeker untuk bisa mencari kerja. Salah satunya itu untuk bisa mempromosikan diri dia sendiri. Nah, itu bisa digunakan banget nih bagi teman-teman fresh graduate untuk menuliskan idenya lah, atau misalkan mengajak diskusi orang-orang yang ada di LinkedIn, di postingan-postingannya, coba diajak diskusi terkait dengan isu-isu yang memang diminati ataupun menjadi interest-nya. Kemudian yang ketiga, action plan-nya ya menurut gue sih perbanyak networking aja, bangun jaringan dengan orang-orang yang emang bermanfaat di internet. Tadi misalkan kalau di LinkedIn kalian bisa membangun networking dengan HR di company lain, ataupun dengan yang emang user-user yang udah expert di company tersebut untuk ajak diskusi, ataupun mungkin nantinya mereka bisa memberikan peluang untuk internship ataupun bahkan langsung full time di sana. Gitu sih, Mat. Oke, berarti mostly adalah membangun portofolio dan juga mencari relasi-relasi melalui LinkedIn dan sebagainya ya, Kak? Oke, mungkin aku akan minta Kak Suryo untuk menyambung pertanyaan ini terkait LinkedIn dan branding. Kira-kira kalau menurut Kak Suryo sendiri, yang pernah berkecimpung di dunia HR, kalau kita mau melakukan branding diri sendiri, let's say melalui LinkedIn atau apapun itu, apakah lebih baik kita bragging, maksudnya kayak kita benar-benar apa ya, agak exaggerating lah istilahnya, melebih-lebihkan apa yang kita lakukan, atau mendingan kita low key aja, ya udah kayak taruh aja experience-nya, nggak usah ditambahin paragraf aneh-aneh kayak gitu misalnya. Silakan Kak, menurut Kak Surya gimana? I think there is a way where you can do both ya, where you can do humble bragging. Meaning, kalau saya lihat sih ada beberapa CV yang pas saya sebagai HR ya, yang memang ketika ditulis atau misalnya di LinkedIn ketika ditulis itu menggunakan kata-kata yang lumayan subjektif sehingga bragging itu kentara banget gitu. Tapi ada juga beberapa profil yang sebenarnya saya bisa tahu kelebihannya dia, tapi yang dia put itu factual. So I think what's really important in terms of bragging adalah
how factual it is and how you can back it up with data. Contohnya misalnya kayak gini, misalkan jadi ketua himpunan misalkan. Misalnya saya mau bragging, saya dulu pernah jadi ketua himpunan, saya put di resume gitu ya. Saya bisa, kalau misalkan saya bragging, tapi braggingnya itu nggak elegan, saya bisa ya tulis elected as the most prestigious president of the student union in ITB dan bla bla bla. Jadi kata-kata prestigious, kata-kata greatest itu kan kata-kata yang relatif dan apa ya, kata sifat gitu. It's not factual. Tapi instead, misalkan saya mau tunjukin bahwa saya presiden ketua himpunan adalah elected as a president of student union, led a team of 20 badan pengurus to carry out I don't know 120 projects related to titik 2. Habis itu ditulis yang gede-gedenya. 1, IECOM. IECOM is the Southeast Asia's biggest industrial engineering competition. Kedua, kembali bangun desa misalnya. Which is community development efforts to increase the prosperity of the village in Cibuluh misalkan. Nah itu kan lebih fact-based ya. Jadi I think it's really about articulating what you have done and what your interest is ke dalam satu hal yang memang you are actually showcasing what you're good at, tapi not in a subjective way. Karena you're using facts, numbers, data. Itu menurut saya yang lebih bagus sih. Nah, one thing yang teman-teman perlu lihat juga adalah bahwa tadi David mention about branding. Nah, branding ini it's also quite important karena bagi saya not every CV goes to every company. In fact, kalau misalnya gini, teman-teman mau apply sebagai engineer di Pertamina, sama teman-teman mau apply jadi HR staff di Gojek, itu CV yang teman-teman mesti buat tuh bakal beda banget. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman jadi engineer di Pertamina, mungkin teman-teman bakal lebih banyak menonjolkan research yang teman-teman buat, right? Teman-teman mungkin lebih nunjukin your academic superiority. Misalkan pernah menang IECOM, atau enggak, misalnya sempat ikut Olimpiade Matematik, show that you are actually a really good engineer. Tapi kalau teman-teman pengen jadi HR di Gojek, yang teman-teman show justru adalah your organizational skill, your people skill. Jadi justru kata-kata yang lebih banyak ditonjolin adalah terkait sama, saya pernah jadi ketua acara wisuda, saya pernah jadi badan pengurus, saya sempat jadi ketua unit, dan sebagainya. Jadi, I think probably ya kalau dilihat step-nya, pertama teman-teman mesti tahu maunya kemana habis ini. Sehingga ketika teman-teman mau braggingnya juga targeted. Kalau teman-teman mau share artikel, contohnya kan kalau di LinkedIn kan banyak yang share artikel ya. Nah, share artikel kan teman-teman bisa share artikel apapun kan. Tapi kalau teman-teman pengen di-brand sebagai seorang yang memang organisasi atau mungkin lebih banyak HR related, pasti ya teman-teman share everything related to leadership. Tapi kalau teman-teman mau apply sebagai engineer, ya teman-teman showing terkait sama teknologi drilling di Pertamina misalkan atau di negara lain. Jadi it's very important for you to understand dulu kira-kira what I wanted to do sih kira-kira. At least you have some ideas terkait sama industrinya. Kalau misalnya nggak tahu mau ngapainnya, at least industrinya. Baru kemudian build your CV or resume around it. Oke, thank you Kak Suryo. Ini istilah yang lumayan menarik juga, humble bragging, about menonjolkan fakta dan sebagainya, nggak cuman memakai kata-kata yang vague kayak gitu. Nah mungkin tadi Kak Suryo kan ngomong sedikit soal interest, aku pengen coba sambung ke Kak David. Kira-kira kalau dari Kak David sendiri, dulu ketika lulus dari ITB, udah ada bayangan yang jelas belum mau ke industri apa atau mau ke bagian apa? Apakah itu sesuatu yang harus dipikirkan dari sekarang atau sebenarnya itu ya udah santai aja lah, ntar juga along the way you'll know the path gitu. Kira-kira gimana Kak David? Oke, waktu itu juga gue ketika masih kuliah, gue sebenarnya masih belum tahu kayak gue pengennya masuk jelasnya kayak ke industri apa gitu. Makanya pada saat lulus pun gue memilih untuk memulai karir dari di manajemen consulting karena menurut gue itu sangat-sangat luas ya proyek-proyek yang bisa diberikan di sana. Yang kerjaan gue juga sangat-sangat beragam, menggunakan banyak keilmuan juga di sana.
Nah, kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya sangat penting untuk teman-teman fresh graduate nih dalam hal ketika lulus untuk tahu dulu sebenarnya pengen masuk ke industri apa. Karena menurut gue ketika kita nggak tahu mau masuk ke industri apa, jatuhnya kita masih terombang-ambing dulu dengan nantinya kerjaan yang kita masukin. Dan itu kalau misalkan kita beruntung ya menurut gue oke lah. Nanti kita misalkan masuk kerja ternyata sesuai sama passion kita. Dan itu kita akan enak menjalankan kerjanya dan akan semakin mudah jalan kita nantinya untuk mencapai goals hidup kita nanti dalam waktu 10-20 tahun ke depan lah. Cuman kan yang sangat disayangkan apabila ternyata kita nggak tahu nih mau masuk ke industri apa, mau mengembangkan diri kita ke arah mana, yang jatuhnya malah ketika kita merasa udah nggak nyaman dan kita pindah ke industri yang lain, kita harus memulai dari awal lagi. Itu sih sebenarnya. Oke, kalau dari Kak David ada kira-kira saran atau tips gitu supaya kita bisa figure out minat kita mau ke industri apa atau ke bagian apa? Kalau untuk figure out sendiri, menurut gue itu balikin lagi ke diri kita sendiri sih. Sebenarnya selama ini kita nyamannya, kalau selama di TI, kita nyamannya untuk di mata kuliah apa, misalnya gitu kan. Kita nyamannya selama kuliah, anak himpunan, anak yang banyak bergabung di organisasi. Jadi mungkin punya ketertarikan tadi di bidang HR atau di bidang people organization. Atau misalkan selama kuliah kita juga aktif dalam mengikuti lomba-lomba keilmuan, mungkin kita memang memiliki passion di bidang engineering. Itu kan sebenarnya kan dari dalam diri kita sendiri yang bisa kita tentuin. Kita kayak ketertarikannya kemana. Itu sih. Oke, penasaran dikit sih Kak. Kalau dulu Kak David emang sukanya matkul apa? Kalau boleh tahu. Kalau gue waktu dulu sih sukanya memang yang berkaitan sama ini sih, sama kayak OR ataupun kayak PPC yang gitu-gitu. LSP lah ya. OR Elposi dong Kak berarti ya. Iya, LPOSI salah. Oke, hidupnya berarti keras juga nih. Oke, sip. Kak David, terima kasih buat jawabannya. Kita sekarang coba tanya ke Kak Suryo. Pertanyaan yang sama. Ketika dulu lulus dari kuliah, apakah udah punya gambaran yang jelas tentang pekerjaan dan apakah itu udah dipikirin sebenarnya dari masa-masa perkuliahan? Silakan, Kak Suryo. Unfortunately enggak buat saya. Jadi makanya I think the next generation should be better. So back then I would say saya masuk oil and gas tuh apa ya, enggak, there is no real reason selain yang saya dengar zaman dulu oil and gas gajinya gede gitu. Jadi dulu pengen, ya udah, I think it's an easy choice kalau misalnya memang dulu remunerasinya emang lebih tinggi daripada industri lain. Jadi akhirnya ujung-ujungnya saya apply gitu. Tapi karena saya tahu bahwa saya belum tahu mau kemana dari sisi functional expertise, jadi saya pilih oil and gas yang memang kira-kira bisa untuk memberikan saya opsi untuk pindah-pindah ke berbagai posisi. Jadi nggak semua oil and gas yang saya apply. In fact, pas itu saya cuma apply ke satu, which is ConocoPhillips itu doang. Karena dia punya dulu namanya programnya apprentice. Jadi kayak 6 bulan di satu pekerjaan, habis itu 6 bulan lagi bisa di-rotate lah ke pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, saya suka prospek itu sih, karena saya ngerasa at least kalau saya nggak suka satu hal, ya saya bisa move ke other places lah. Tapi ternyata ujung-ujungnya something yang mereka udah siapin di saya awal-awal, which is HR, itu something yang saya suka. Gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya saya decided untuk stick around lah for the next few years gitu. Nah, tapi to be fair, pas saya masuk kuliah, there is no specific mata kuliah yang saya benar-benar suka banget. Tapi saya tahu saya nggak suka banget sama fisika. Saya cuma tahu saya nggak suka banget sama fisika waktu gitu. Karena atau saya tahu nggak tahu deh. Menurut saya kayak fisika TPB itu menurut saya susah banget aja, kayak udah terlalu banyak simbol dan ya, makin nggak kebayang gitu sebenarnya kita omongin itu apa. Jadi saya tahu di situ bahwa I'm not a geek engineer gitu. Jadi I kind of like being an engineer, tapi I'm not a geek engineer who can dwell with a lot of numbers and also equations dan kind of sit in front of laptop by hours gitu. Saya lebih suka yang somewhere in between lah. Saya suka yang ada analisisnya juga, tapi saya juga suka yang ketemu orang juga dan sebagainya. Jadi somehow HR buat saya is there in a sweet spot. Begitu pula dengan pekerjaan saya sebagai konsultan. Karena konsultan juga is not about making analysis, tapi juga it's all about managing clients, managing relationship with people, dan juga influencing others lah.
Oke, menarik. Nanti kita sambung lagi soal consulting ini, ada sesinya juga. Tapi sebelum itu ada yang nanya nih ceritanya ke Kak David mengenai kira-kira peluang fresh graduate dapat pekerjaan di masa-masa pandemi ini gimana menurut Kak David? Maksudnya apakah ada industri tertentu yang lebih terdampak dan jadi sulit nyari pekerjaannya, ada yang lebih mudah, atau gimana Kak? Silakan. Oke, ya jadi kalau untuk peluang bagi fresh graduate, menurut gue sih yang pertama, ya ini balik lagi sih, kita harus lebih sering baca-baca berita lagi terkait dengan industri yang memang terdampak oleh pandemi atau COVID-19 ini. Karena kan seperti yang kita tahu juga, beberapa waktu yang lalu kayak Airy Room itu kan hengkang dari Indonesia kan, karena ya pasti karena satu dan lain hal, karena masalah pandemi yang ada saat ini. Nah, kalau menurut gue sih, baiknya sih ya kita banyak-banyak baca berita juga terkait dengan kondisi-kondisi saat ini. Kalau kayak perusahaan ataupun company yang terkait dengan e-commerce itu kan sebenarnya masih jalan banget kan sekarang, yang kayak Shopee, Tokopedia itu kan di saat pandemi ini ya orang masih banyak yang belanja malah shifting dari yang ke mall jadinya menggunakan e-commerce, atau juga terkait dengan logistik company, ya logistik company juga itu kan masih beberapa masih banyak yang bergerak juga. Dan ya contoh-contohnya seperti startup lain yang memang berkaitan dengan menunjang kebutuhan dasar basic industry di kebutuhan sehari-hari. Itu menurut gue masih kepake, dan itu coba aja teman-teman emang cari-cari lagi yang emang visible untuk bisa dimasukin sesuai dengan keilmuan TI tadi, ataupun dengan minatnya, ataupun dengan interestnya ini. Kemudian yang kedua sih kalau menurut gue, always look for alternatif sih. Maksudnya dalam artian ketika memang kita tertarik dengan bidang supply chain gitu. Cuman jangan membuat kalau kita untuk kerjanya hanya di bagian supply chain doang gitu. Maksudnya kayak di bagian logistik industri. Tapi coba aja kita perluas lagi industri yang bisa kita masukin, tapi dengan posisi yang memang kita suka tadi terkait dengan logistik dan supply chain-nya. Tapi jangan terfokus pada industrinya, tapi lebih ke posisi yang memang kita suka itu. Kemudian kalau yang ketiga sih menurut gue, ya tadi sih benar juga, jangan gengsi untuk memulai karir dari intern. Karena menurut gue saat pandemi ini, memang banyak banget company yang terdampak kan untuk tidak nge-hire full-time associate saat ini. Dan menurut gue daripada kita sekarang ini tidak bisa menghias CV kita karena kosong gak ada kegiatan, menurut gue ada baiknya kalau memang bisa mengisi waktu tersebut dengan intern. Jadi kita bisa menambah pengetahuan juga, menambah pengalaman, dan tentunya itu membuat nilai jual kita yang lebih tinggi ketika nantinya mau mendapatkan full-time associate. Lebih baik lagi kalau memang perusahaannya membuka program yang langsung direct hire seperti itu. Oke. Aku jadi penasaran sih Kak, kalau di sebagian besar perusahaan, apakah besar kemungkinannya kalau seseorang tuh udah intern, direkrut jadi full-time employee? Oke, sebenarnya kalau itu tergantung dari perusahaannya masing-masing juga ya, karena gue nggak bisa meyakinkan kalau misalkan kita intern, kita langsung bisa direct hire. Cuman balik lagi sih terhadap dengan kondisi organisasi di perusahaan tersebut. Apakah memang ada posisi yang kosong untuk kita sebagai fresh graduate untuk masuk ke sana, atau memang tidak ada. Dan balik lagi juga dengan performa kita. Apakah performa kita bagus selama intern, dan mungkin kalau memang bagus kan bisa jadi pertimbangan bagi manajernya untuk bisa nge-hire kita untuk membantu pekerjaan sehari-hari gitu. Oke. Terima kasih Kak David untuk jawabannya. Sekarang kita akan beralih sedikit ke Kak Suryo. Jadi ada sebuah pertanyaan untuk Kak Suryo, yaitu ketika lagi FGD atau interview, kayak yang tadi udah dibilang, itu kan udah di tahap akhir tuh. Apa kesalahan yang paling umum dilakukan oleh seorang fresh graduate yang mau daftar pekerjaan? Silahkan Kak. Apa ya? Menurut saya sih, ini mungkin something yang saya lumayan notice ketika saya di BCG, karena pas saya di BCG saya juga interview banyak fresh grads to be a consultant juga. Dan kalau saya lihat kebanyakan mungkin 50-50 kali antara yang lulusan lokal sama lulusan luar. Nah, kalau saya lihat lulusan lokal biasanya secara raw materialnya atau secara intelektualnya sebenarnya nggak kalah sama lulusan luar. Tapi things yang saya lihat consistently selalu di bawah lulusan luar adalah the way articulating your opinion. Gitu. Jadi kayak dan ini menurut saya sih lumayan sering terjadi karena gini, mungkin karena
pas kita kuliah dulu, kita terbiasa kuliah tuh satu arah, sehingga kemampuan kita untuk berargumen secara smart dan elegan, tapi juga nggak agresif, itu jadi nggak terlatih. Sedangkan kalau lulusan luar, karena apa-apa dibiasain terkait dengan argumen dan sebagainya, it's much more nicer sih. Dan in some ways, ketika memang ada satu dalam interview kan sebenarnya juga dua arah ya, karena nggak cuma serta-merta kita ngomong apa hebatnya kita, tapi juga kadang we argue with the interviewer, tapi in a good way. Nah itu kalau saya lihat buat lulusan luar itu, lulusan lokal itu kebanyakan lebih pasif in doing these kinds of things. Jadi kemampuan untuk articulating opinion-nya menurut saya sih kadang lebih kurang apa ya, kurang kelihatan lah gitu dibandingin yang lain. Jadi ini mungkin biasanya yang akhirnya ujung-ujungnya it seems like lulusan luar tuh kayak lebih bagus di interview. Padahal saya yakin sebenarnya dalam pekerjaan there is not much difference. Oke, the way articulate and argue. Ada saran nggak Kak kira-kira gimana cara kita sebagai lulusan-lulusan lokal bisa mempelajari kemampuan itu juga, kemampuan arguing, terus habis itu articulating our opinion kayak gitu. Mungkin paling gampang biar kebayang YouTube aja. Jadi YouTube kayak terkait dengan interview, sample interview for apa ya, misalnya for consulting misalnya. Case interview consulting misalkan. Nah itu chances are orang-orang yang ada di YouTube itu adalah anak-anak fresh grad. Jadi kita bisa lihat stylenya tuh kayak gimana sih ketika interview. Nggak bisa serta-merta diplek-plekin disamain sama kita sih. Cuman at least kita bisa tahu bahwa oh cara berpikirnya tuh seperti ini. Oh ketika kita mau argue yang baik tuh kayak gini. Oh kalau kita mau mengutarakan pendapatnya kayak gini. Gitu. Jadi this is something yang teman-teman bisa lihat. Tapi be mindful juga bahwa different company have different culture and also different perception of what's good and what's bad. Kalau buat di consulting firm, you have to have this argument skill dan juga the skill to be very opinionated gitu. Karena buat kita, once you are be part of us, you need to argue with the client as good as we argue with the client. Sedangkan mungkin buat perusahaan yang mungkin agak lebih konservatif, contohnya misalnya teman-teman ke BUMN yang udah puluhan tahun, dan mungkin yang interview teman-teman adalah orang-orang yang udah umurnya 60, 70, atau 50 tahun ke atas, mungkin seneng sama style orang yang agak beda. Which is senangnya sama orang yang lebih yang baik. Assalamualaikum Pak. Maksudnya kayak gitu teman-teman mesti very aware. Karena itu bisa make a very different first impression. Jadi kalau saya lihat sih, there is no one size fits all. Tapi if I have to put one important tips is do a thorough research for the company. Okay. Dan research ini bukan cuma research terkait dengan research terkait dengan company-nya, which is Google Research, tapi talk to people yang ada di company itu. Collect sama LinkedIn, so you get the feel of culture-nya kayak gimana sih. Pertamina culture-nya kayak gimana sih. Bank Indonesia culture-nya kayak gimana sih. Bank Mandiri culture-nya kayak gimana sih. Karena it's gonna be very different, dan kalau teman-teman udah get the feel, teman-teman jadi bisa decide, sebenarnya gue pengen masuk company ini atau enggak sih. Atau teman-teman jadi bisa lihat, oh gue pengen masuk company ini nih. Kira-kira apa yang di interview gue bisa mengimpress orang-orang sana ya, gitu. Oke, jadi bukan cuma research tentang gimana cara interviewnya, tapi juga tentang the company as a culture kayak gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Suryo. Sekarang aku pengen nanya ke Kak David. Jadi tadi ada premis yang dikatakan Kak Suryo. Katanya kalau misalnya di Pertamina, tipe interviewnya lebih harus sangat memperhatikan kesopanan terhadap interviewer. Karena mungkin... by the way, gue nggak bilang Pertamina ya. Saya bilang BUMN in general lah. Ini record lagi nih. Bahaya. Okay. BUMN in general. Teman-teman ini BUMN in general lah. Oke. Kan harus itu sangat... semacam dogmanya kan lebih formal, lebih Indonesia lah. Oke, lebih Indonesia. Gimana menurut Kak David buat hal itu tentang culture di BUMN, terutama pas waktu mau rekrutmennya? Oke, kalau untuk culture di Pertamina sendiri, terutama ketika, kan gue juga baru tahu terkait dengan culture-nya itu ya ketika berinteraksi dengan user sama HR juga waktu interview. Dan menurut gue sih sebenarnya, ya kalau dibandingin dengan di startup ataupun di company-company
lain, MNC international company, ya menurut gue emang BUMN itu memiliki karakter yang lebih kaku. Lebih kaku dalam artian karena kita memiliki gap umur yang lumayan jauh juga dengan user interview, dengan user yang menjadi interviewernya. Kayak ketika gue waktu itu umur 23, mereka beliau berumur kayak udah 50 tahun. Nah, itu kan berarti menurut gue ada bedanya juga bagaimana kita bisa attitude kita ketika melakukan interview dengan user yang berusia 50 tahun ataupun user yang berusia sekitar 30 tahun. Karena kan sebelumnya juga gue pernah ya interview di tempat lain, di startup. Itu kan juga sebenarnya menurut gue sama aja, gimana kita harus sama-sama sopan lah ya. Nah, cuman ya ada perbedaan karena memang adanya gap umur yang lumayan jauh di situ sih. Karena usia yang lumayan jauh pastinya juga harus bisa mengimbangi pola pikirnya dari interviewernya tersebut sih. Oke. Dan gap umur yang cukup jauh itu juga mempengaruhi cara kerjanya nggak Kak di kantor? Mungkin ada budaya-budaya tertentu terkait menghormati atasan dan lain-lain kira-kira. Oke, kalau untuk budaya ketika bekerja dengan peer ataupun dengan manajer di kantor, sebenarnya ya nggak beda jauh juga sih dengan bekerja di startup ataupun di company lain, karena memang ketika bekerja kan peer kita juga nggak hanya yang memang terpaut GP jauh ya, karena kan juga ketika sekarang di tempat gue sekarang di posisi saat ini itu ada juga peer kerja gue yang memang beda umurnya tipis kayak angkatan 2012, 2011 itu kan sebenarnya masih dekat gapnya, dan cara berkomunikasi sama mereka juga lebih santai, lebih bisa berkomunikasi yang lebih casual lah gitu. Jadi nggak selalu ketika bekerja di BUMN oh berarti sangat-sangat kaku untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang kantornya. Nggak selalu seperti itu sih. Oke. Berarti Kak David ada nggak kira-kira tips untuk fresh graduate kalau misalnya mau adaptasi di lingkungan kerja gitu? Mungkin minggu-minggu pertama gitu Kak. Oke, kalau menurut gue sih tips di awal ya ketika masuk kerja tuh yang pertama kenali perusahaan kita yang bekerja ini, kenali perusahaan tempat kita bekerja. Nah, di sini ini penting banget untuk kita mengenali perusahaan ini bukan hanya dari segi proses bisnisnya aja, tapi kan juga penting nih ketika kita mengetahui secara keseluruhan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Karena nantinya ketika kita harus berkoordinasi dengan fungsi lain, kita tahu harus menghubungi siapa. Selain untuk mengetahui proses bisnis, ketika kita mengenali perusahaan tersebut, kita juga akan dapat feel nyamannya ketika bekerja di sana. Kita tahu tips and trick untuk bisa nyaman di kantor itu dengan cara kita mengenali perusahaan kita secara lebih dalam. Kemudian yang kedua, tips ketika baru masuk kerja itu juga ask question sih menurut gue, kayak kita harus lebih banyak bertanya. Karena ketika kita baru masuk kerja, terutama kita fresh graduate, kita masih belum tahu banyak bagaimana cara untuk mengerjakan suatu project-projectnya, kerjaannya. Dan di sini menurut gue penting banget untuk kita jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya kepada boleh ke peer kita yang sebaya, ataupun dengan mentor kita, ataupun juga dengan manajer kita langsung. Kemudian sih yang ketiga menurut gue kayak tadi prinsip eager to learn tadi harus tetap ada ketika awal kita bekerja, bahkan nanti sampai setelah lama bekerja pun tetap harus ada eager to learn. Sama yang keempat menurut gue kayak socialize, kita bisa membangun jaringan dengan orang-orang di kantor juga. Ketika kita mengerjakan project, pasti kan itu bakal banyak berkaitan dengan orang lain. Dan di situ menurut gue penting banget ketika kita kenal orang-orangnya, kita rasa nyaman juga dengan mereka. Mereka pun juga ketika kita minta data, minta insight-insight juga bisa memberikan yang secara lebih komprehensif sih. Oke, berarti kalau dari Kak David tadi, yang pertama adalah tahu prosbisnya, yang kedua adalah bertanya kalau misalnya nggak bisa, ketiga tetap eager to learn, dan terakhir socialize with the people. Oke, sekarang aku ingin ke Kak Suryo. Pertanyaannya terkait dengan consulting. Jadi kalau misalnya di anak-anak MTI sendiri, setauku lumayan banyak yang tertarik untuk masuk ke dalam consulting. Tapi sering juga banyak yang bilang, di consulting itu pertanyaan interviewnya sulit, kayak gitu Kak. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu. Kayak katanya, gimana cara menjelaskan warna tertentu kepada orang yang nggak bisa melihat, dan lain-lain, kayak gitu. Emang bener Kak, rumor itu Kak? Gimana menurut Kak Suryo? Jadi kalau consulting interview itu standarnya ya, itu selalu 45 menit. 10 menit pertama itu biasanya pertanyaan, kita sebutnya fit questions.
which is ya pertanyaan-pertanyaan standar yang dilakukan di interview lain lah, kayak mengenai pengalaman kerja, mengenai organisasi, dan sebagainya. Nah, 30 menit berikutnya itu adalah kita sebutnya case simulation atau case interview. Nah, case interview ini biasanya kita ngasih satu permasalahan yang mana yang diharapkan dari seorang interviewee adalah bisa menguraikan permasalahan itu menjadi sebuah framework dan try to solve that framework. Contohnya misalkan saya punya permasalahan, bayangkan ada satu perusahaan, misalkan let's say bank di Indonesia. Bank Indonesia ini mau ekspansi ke Thailand. Faktor-faktor apa aja yang perlu diperhitungkan dan bisa make decisions untuk bisa ekspansi di Thailand. Pertanyaannya bisa se-loose end itu. Nanti biasanya mereka kemudian jawab, oh kira-kira ada 5 faktor. Ada faktor human resource, faktor marketing, faktor profitability, dan sebagainya. Nanti habis itu jadi kayak diskusi. Kira-kira mau apa nih faktor yang, kalau menurut saya sih kira-kira faktornya di profitability nih, gitu. Terus misalkan dari saya bilang, oh ya oke, let's go into profitability. Nanti interviewer bilang, oh bisa punya data ini nggak, keuntungan dalam 5 tahun terakhir atau kerugian 5 tahun terakhir gitu. Nanti saya bilang, oh kita ada nih datanya gini. Jadi it's almost like tektokan gitu sih. Dan biasanya itu memang dikasih pertanyaannya emang lumayan loose end. Tapi yang dilihat ini adalah bukan benar salahnya, tapi cara berpikir ya. Gimana teman-teman? Itu kan sebenarnya kalau dilihat bisa ekspansi ke luar negeri atau enggak, itu pertanyaan yang broad banget, right? So you need to try to squeeze the question into something yang bisa dijabarkan dan ujung-ujungnya jadi dialog sama interviewernya, gitu. Nah, karena pertanyaannya kayak gitu, pasti cara jawabnya juga lumayan spesifik. Nah, itu biasanya banyak training-trainingnya lah di YouTube mengenai search aja kayak consulting interview, itu biasanya kayak banyak beberapa jenis framework-frameworknya apa aja dan sebagainya. Nah, biasanya sih pertanyaan kita lumayan terstruktur, meaning it's usually a business questions, dan mostly jarang yang bentuknya kayak riddling question. Riddling question itu kalau pernah nonton film The Internship yang Google, itu kan kayak ada pertanyaan kan kayak if you are being shrink into the size of a ball, gimana cara lo break into glass gitu kan, something like that. Itu pertanyaan yang menurut saya makin kesini makin nggak pernah ditanyain lah, gitu. Karena it only makes the interviewer look smart, menurut saya sih. Tapi nggak terlalu bisa ngegali the raw intelligence of the interviewee. Nggak menutup kemungkinan pasti ada aja yang nanyain kayak gitu, cuman it's very less likely. In fact, saya nggak pernah nemu itu in the past 2 years lah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya kayak trivial questions like that, itu biasanya udah enggak, itu biasanya related to business questions. Trying to get the business sense orangnya itu kayak gimana. Nyambung dikit sih Kak, sebenarnya. Tadi kan soal pertanyaan riddling. Yang kedua adalah terkait bahasa yang digunakan, bahasa Inggris. Apakah kalau misalnya di perusahaan kakak di BCG gitu, itu harus bahasa Inggris yang sangat fasih atau it's more like ya so-so aja, yang penting berani ngomong gitu. Soalnya kemarin saya ada teman daftar sana, anak MTI juga, dan dia nggak keterima. Alasannya karena dibilang bahasa Inggrisnya kurang formal, kayak gitu. Ujung-ujungnya tergantung sih. I think there is a certain hygiene yang teman-teman perlu untuk achieve. Jadi buat kita bahasa Inggris nggak mesti bagus-bagus amat. In fact, at least at the conversational level itu enak buat ngobrolnya. Karena kalau misalkan conversational level nggak bisa, agak susah buat getting from there. Gitu. Karena tiap kali kita nge-interview, kita kan ngebayangin orang ini kita lempar ke klien, dia bisa nggak ngomong sama klien. Bagus-bagus kalau kliennya orang Indo, kalau kliennya orang Singapura. Gitu. Jadi, it's something yang at least ada hygiene levelnya yang perlu kita jaga. Tapi buat saya sih nggak mesti perfect amat. Saya juga bahasa Inggris nggak bagus-bagus amat kok. To reach a certain level, then after that it's okay, kayak gitu. Mungkin aku sekarang nanya ke Kak David kali ya, gimana pendapatnya soal penerimaan di consulting, karena berhubung sekarang jadi konsultan juga kan, JR Analyst, dan apakah ketemu pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh dan sulit-sulit ketika lagi di interview gitu Kak? Silakan. Maksudnya pertanyaan ketika gue interview di Pertamina gitu. Kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya enggak sih, karena waktu itu gue kan masuk juga
program MT-nya kan. Jadi memang ini program yang seperti MT yang BPS Pertamina ini kan program MT di mana kan bakal dirotasi juga. Dan kebetulan jadi memang pertanyaannya ya lebih general aja, nggak memang yang terspesifik seperti interview di consulting firm. Tapi ketika setelah program rotasinya tersebut, gue ditempatin sekarang di bagian yang strategic planning di logistik dan infrastrukturnya sih. Jadi memang itu bukan karena dari awal gue ditempatin di bagian strategic planning ini, tapi lebih karena setelah program rotasinya gue ditempatkan di strategic planning. Kalau untuk interviewnya sendiri, waktu itu nggak ada yang memang seperti di consulting firm gitu yang masuk ada yang business case presentation segala macam, enggak. Itu lebih kayak lebih formal, lebih biasa aja sih, waktu itu lebih casual aja pertanyaan antara gue sama HR dan sama usernya yang udah berusia gapnya lumayan jauh itu. Oh, oke. Pertanyaan lebih casual. Berarti ada hal-hal tertentu yang perlu disiapin gitu nggak? Kalau tadi kan Kak Surya bilang siap-siap menjawab business case. Kalau di Pertamina sendiri, kira-kira ada nggak, Kak? Oke, kalau menurut gue sih tips untuk interview ya mungkin ini juga untuk banyak perusahaan lah ya, bukan hanya di Pertamina. Yang pertama sih pasti kita harus paham dulu terkait dengan posisi yang dilamar. Karena waktu itu ketika gue masuk ke Pertamina pun, ya gue lebih banyak mempelajari terkait dengan industri-industri di bidang yang oil and gas tersebut, bagian energi industri, bagaimana sih kondisinya saat ini. Karena kan juga harga minyak juga udah nggak seperti zaman dulu, dan sekarang udah mulai ada electric vehicle, jadi kan pasti kondisi halo? Oh ya, tadi putus sedikit. Electric vehicle. Ya, terkait dengan electric vehicle, ya gue juga mempelajari bagaimana Pertamina bisa survive di kondisi yang kedepannya kan nggak bergantung pada fosil energi. Kemudian juga yang kedua, gue mempelajari terkait dengan ya budaya perusahaan yang ada di company tersebut. Itu penting juga nih. Tadi setelah yang pertama mengetahui terkait dengan perusahaannya, kedua terkait dengan budaya perusahaannya tersebut. Karena kan tadi untuk bisa menyesuaikan dengan interviewernya. Kemudian yang ketiga, kalau menurut gue ya tadi sih bersikap sopan santun tuh menurut gue jadi hal yang sangat-sangat penting sih. Dan nggak hanya di BUMN, tapi di tempat-tempat lain pun bersikap sopan dan santun itu adalah hal yang harus dilakukan. Kemudian menurut gue yang penting juga, yang keempat ini jujur berstrategi. Maksudnya gimana? Jadi sudah patutnya lah ketika kita interview kita menjawab dengan jujur, ya kan? Nah, tapi di sini jangan terlalu, ya kita harus pintar-pintar berstrategi lah bagaimana hal-hal yang harus kita sampaikan kepada interviewer. Jadi kayak kita harus bisa berstrategi juga ketika dia tanya A, ya kita jawab yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Jangan kita terlalu jujur sampai yang menggagalkan proses interview tersebut. Dan yang kelima, menurut gue yang paling penting juga, kita harus bisa menyiapkan FAQ dari kita untuk perusahaan tersebut. Jadi kita menyiapkan pertanyaan untuk perusahaan. Karena menurut gue ini salah satu hal yang nggak terlalu di-concern juga nih, kebanyakan oleh fresh graduate. Mereka terlalu mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer. Namun, dia lupa untuk bisa menyiapkan pertanyaan yang menarik untuk ke perusahaan tersebut. Karena pertanyaan yang menarik ini bisa, pertanyaan ini lah ya, pertanyaan dari si fresh graduate, dari si job seeker-nya kepada interviewer itu menjadi salah satu nilai plus juga, yang mana bisa dilihat oleh si usernya ataupun dari HR-nya kalau kita tuh memiliki ketertarikan di bidang tersebut, kita udah memahami perusahaan tersebut, pengen mempelajari lebih jauh perusahaan tersebut, seperti itu sih. Oke, berarti satu poin yang mungkin orang sering lupa adalah mempersiapkan pertanyaan balik untuk sang interviewer. Nah, teman-teman, kita ada satu pertanyaan lagi untuk kedua pembicara sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kayak gitu. Jadi, pertanyaannya adalah seberapa keras, atau mungkin bukan seberapa keras sih, tapi kayak gimana sih sebenarnya pace kerja di tempat kerja dari masing-masing pembicara yang ada di sini. Mungkin kita mulai dari Kak Suryo kali ya, sebagai kan sekarang kerjanya di BCG, kalau kata orang-orang kan konsultan itu dunianya sangat sibuk. Kayak gitu. Itu gimana menurut Kak Suryo? Lumayan sih, jadi mungkin kalau saya bandingin ya, dulu pas saya di ConocoPhillips, pas saya di oil and gas, saya masuk jam 7, kelar jam 4. Dan biasanya setelah jam 4 nggak banyak kerjaan lain. Jadi kerja itu ya benar-benar 8 jam. Dan biasanya kalau udah di atas jam 4 itu ditanyain kayak ngapain di kantor gitu.
Jadi that's why I think it's one of the industries yang somehow there is kalau teman-teman emang cari work-life balance, itu something yang teman-teman bisa it's really good for work-life balance lah menurut saya sih pas ketika saya di oil and gas. Pas saya masuk startup, I would say it's somewhere in between ya, karena ada masa-masa di mana fast pace banget, tapi ada masa-masa di mana ya santai banget. Karena startup ini kan kebanyakan memang pace-nya kita sendiri yang nentuin. Jadi teman-teman bisa aja lembur, habis itu ambil liburan panjang, it's fine karena buat kita culture di startup adalah as long as you get stuff done, it's fine gitu. Nah, pas saya masuk consulting, generally the workload is fairly high lah. You can expect seminggu itu mungkin kalau rata-rata itu orang kerja 40 jam seminggu ya, 8 jam sehari. Kita itu mungkin rata-rata mungkin 60 sampai 75, 60 sampai 80 jam lah. That's something that you can expect. Jadi at least kerja ya 12 jam lah sehari. Dan myth bahwa memang pulangnya itu jam 10 malam atau jam 1 pagi, itu ya it's true gitu. Tapi on the other hand buat saya, karena saya ngerasa saya masih punya banyak energi, dan saya just wanted to learn as much as possible. These things itu happen karena buat saya itu fine-fine aja, karena saya tahu every hour I spend in here is every hour I learn something new. And I learn something more. And I gain something from this. Gitu. Jadi buat saya, again, ini ujung-ujungnya kayak extended kuliah aja sih. Dan saya senang-senang aja belajar hal yang memang bisa untuk membantu saya di kehidupan saya di masa mendatang. Gitu. Jadi kalau dibuat itunya ya Pak, continuum itu pas saya di oil and gas tuh saya 40 jam seminggu, masuk startup mungkin sekitar 50 jam lah, agak lebih tinggi tapi masih manageable. Consulting ya biasanya 60-80 jam seminggu. Oke, seems like quite so much time. Kalau dibandingin kuliah, Kak Suryo kira-kira menurut Kak Suryo PIC dibanding kuliah jauh beda apa beda dikit aja nih? Kuliah mas saya sering bolos, saya dulu kehimpunan mulu main pingpong. not a good role model on that front. Tapi kuliah itu saya benar-benar saya serius banget kuliah tuh saya tingkat 1 karena dulu kan masuk FTI mesti milih kan. Dan back then itu TI itu pilihan pertama. Kalau sekarang nggak tahu deh, kayaknya Tekim ya kebanyakan ya. Pilihan pertama. Yang terakhir tuh TI dan MR pilihan pertama sih tahun 2019 ini. Iya, jadi dulu karena saya pengen banget masuk TI, ya saya serius banget. Sama di tingkat akhir. Pas tingkat akhir itu ya karena saya skripsi, saya masih lulus, ya saya jadi serius banget juga. In between, saya banyak investing quite some time di organisasi. Tapi something yang gini sih, nggak bisa teman-teman ekstrim ngambil organisasi atau ekstrim ngambil kuliah. It have to be something in between. Karena karena that's real world. Real world ya you need to be able to socialize well, and you need to also be excels in your academics juga. Gitu. Jadi at least saya maintain threshold IPK saya di 1 level, dan kemudian ya sisanya saya investing more of my time di kegiatan di luar kuliah. Kalau saya bandingin mungkin kuliah itu masa-masa skripsi mungkin hampir sama intensnya kayak consulting kali ya. Skripsi dan perancangan layout itu mungkin hampir kayak consulting lah. Tapi bedanya kalau skripsi kan biasanya 2 bulan 3 bulan kelar gitu. Kalau ini ya terus-terusan. Oke. Jadi mungkin satu pertanyaan terakhir buat wrap up, kalau misalnya kakak disuruh milih antara 3 kuadran nih, akademik, sosial, sama tidur selama kuliah, menurut Kak Suryo sendiri yang harus dipilih itu yang mana? Kalau disuruh pilih 2. Apa ya? Mungkin akademik sama sosial kali ya. Tidur menurut saya 6 jam sehari itu cukup. You will not die if you sleep like 6 jam sehari selama banyak in a quite some time gitu. Jadi ya sih saya kalau misalnya have to sacrifice ya, karena to think about it, saya ngerasa sebenarnya saya if I can, kalau saya bisa go back in time ya, I still have some energy to do something else beyond what I did. Kalau dulu mungkin pilihannya adalah himpunan sama kuliah, tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya saya masih punya banyak waktu luang di hari Sabtu, hari Minggu yang kayak
yang ngapa-ngapain, kadang main game online atau kadang do something yang mungkin nggak banyak saya pakai gitu sekarang. Oke, terima kasih Kak Suryo untuk pilihannya. Berarti teman-teman tidur 6 jam cukup. Sama satu take ons lagi adalah nostalgia sedikit buat angkatan 17 dan 16 yang masih ingat, dulu himpunan kita ada meja pingpongnya. Tapi sejak tempatnya terbakar, sayang sekali jadi belum ada lah replacementnya sekarang. Oke, yang 18 nggak delete. Lanjut, sekarang kita ke Kak David, pertanyaan yang sama Kak. Kira-kira kan Kak David udah pernah di Dana, udah pernah juga pas waktu itu di PwC dan sekarang di Pertamina. Kira-kira gimana perbedaan pace kerjanya, kesibukan kerjanya Kak? Oke, ya menarik. Sebenarnya jadi kayak kebalikan dari Kak Dodop sendiri ya, karena mulai dari yang oil and gas, kemudian ke startup dan ke consulting. Cuman waktu itu gue juga sempat mulai yang di PwC, di bagian risk consulting sebagai VI, dan menurut gue bener sih, emang pace kerja di sana tuh wah luar biasa. Bener-bener dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Itu bener-bener seperti itu adanya gitu. Kenapa? Karena juga yang gue lihat di balik selain emang banyak banget deck-deck presentation yang harus dibuat, itu juga karena mostly juga ketika di jam kantornya kita visit ke kantor klien, ke tempat klien, coba discuss tentang hal-hal yang perlu dikerjain, dan setelah jam kerja baru kita membuat deck presentasinya. Jadi kan itu ada dua kerjaan yang ketika di jam working hours kita ke tempat klien, kita nyari data, minta data, dan setelah itu kita kembali ke kantor dan membuat deck presentation untuk dikirim lagi ke klien tersebut. Paling hal-hal yang kayak gitu sih yang membuat kegiatan-kegiatan di consulting itu benar-benar lebih dari 40 jam per minggu gitu sih tadi kan. Dan itu gue alamin ya nggak lama sih, cuma 6 bulan. Dan setelah itu gue pindah ke Dana di startup. Itu kalau dibandingin sama di Pertamina sekarang memang lebih banyak sedikit sih working hours-nya. Kayak gue lebih, kalau sekarang kan di Pertamina gue masuk jam 7, pulang jam 4, selesai. Cuman waktu gue di Dana ya gue itu lebih abu-abu gitu sih, karena flexi hours itu, jadi kayak gue nggak punya waktu untuk beristirahat secara jelas, secara yang benar-benar jam gue untuk istirahat. Kayak misalkan ya malam masih ada yang hubungin untuk ngurus data segala macam, itu gue masih kerjain. Dan kadang memang ada kerjaan-kerjaan yang memang startup kan sangat-sangat cepat juga pace-nya. Kayak banyak banget project-project, apalagi waktu itu gue di Dana masih baru banget, masih growing banget Dana. Jadi banyak banget kerjaan, banyak banget project untuk diekspansi ke, waktu itu masih mau ekspansi keluar Jakarta dan Bandung. Jadi lumayan sibuk juga sih waktu itu. Cuman sekarang ke Pertamina, gue di BUMN, dan itu jam kerjanya lebih teratur, jadi gue lebih dapat work-life balance sih sekarang di sini. Oke. Ya beda perusahaan soalnya emang beda lah ya base kerjanya. Tapi kalau bisa milih nih Kak David, mungkin dulu pas kuliah, dari 3 kuadran yang tadi aku bilang, sosial, akademik, dan juga tidur, kira-kira Kak David akan pilih yang mana? Prefer yang mana Kak? Oke. Kalau gue sih pasti bakal memilih akademik sama sosial. Sama sih dengan Kak Dodok juga, karena banyak banget sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan selama kuliah tadi. Selain yang akademik itu harus, dan gue pun waktu itu sempat merasa ketika gue masuk jurusan, gue sempat agak ketinggalan lah dengan teman-teman gue yang lain. Kayak gue waktu itu sempat ya IPK-nya nggak sebagus dengan teman-teman yang lain ketika baru-baru masuk jurusan. Karena ya masih terlalu terbawa suasana untuk main, kurang akademiknya, sosialnya juga waktu itu gue merasa juga belum yang terlalu bermanfaat gue lakukan pada saat itu, masih bisa dikembangin lagi sih. Oke, akademik dan sosial. Berarti udah 2 orang teman-teman yang bilang akademik dan sosial. Nah sekarang tidur kita jadikan prioritas terakhir. Oke. Jadi untuk pertanyaan sesi talk show-nya udah kita cukupkan. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab sekarang, kayak gitu. Pertama dari Maria Carin, TI 2016, ingin bertanya, seberapa berpengaruh industri perusahaan atau divisi pekerjaan kita yang pertama? Jadi perusahaan dan juga divisi pekerjaan yang pertama
terhadap career path kita ke depannya, kayak gitu. Mungkin kita mulai dari Kak Surya dulu kali ya. Silakan Kak. Apa ya, menurut saya hidup tuh panjang, jadi never stress too much on selecting your first job sih menurut saya. Karena gini, kan pasti kita pengen kerja di perusahaan terbaik, kita pengen kerja di dengan ya basically kita pengen everything is as smooth as possible gitu. Padahal sebenarnya career is not as straightforward as that. Kayak nggak tahu, mungkin karena kita kebiasaan dari kecil kan masuk SMP terbaik, SMA terbaik, kuliah terbaik, dan it's almost like a straight line, right? Tapi ketika teman-teman masuk kerja, it's never a straight line. Banyak teman-teman saya yang, bahkan saya sendiri, saya masuk ke BCG, awalnya saya nggak kepikiran saya masuk BCG. In fact, mungkin ketika saya apply BCG zaman dulu, mungkin saya nggak akan keterima, karena IPK saya mungkin udah ke-filter out duluan, kali saya kalah sama lulusan-lulusan luar. Tapi, dilalah kehidupan, jalan hidup saya, kayak masuk ConocoPhillips, terus saya masuk Gojek, akhirnya dapat beasiswa, ujung-ujung akhirnya ngebawa saya ke sini, gitu. Jadi, menurut saya sih, nggak, to be very honest sih, sebenarnya your first job doesn't really define your value in your career moving forward. Tapi one thing for sure adalah, kalau teman-teman pilih ya, antara gaji gede atau pengalaman, I would say always invest on pengalaman dulu sih. Itu menurut saya. Karena gini, gaji itu akan berjalan dengan sendirinya. Kalau teman-teman memang udah punya pengalaman banyak. Jadi jangan sampai teman-teman stuck di pekerjaan yang awalnya gajinya gede, tapi di situ-situ aja, akhirnya gaji nggak naik-naik. Tapi think of it, ada kayak line yang bisa memang agak lebih curam, di mana awalnya mungkin teman-teman nggak gede dulu, tapi you're actually building your credibility, building your experience, dan ujung-ujungnya ketika teman-teman pindah ke tempat kerja lain, bisa di-value lebih gede lagi. Gitu. Jadi always think of your education and also your experience comes first over anything else sih. Again, mindset-nya adalah kerja itu adalah extended kuliah. Jadi tempat kuliah terbaik bukan tempat kuliah yang ngasih duit paling banyak kan, tapi tempat kuliah yang ngasih ilmu paling banyak. Oke, nyambung dikit Kak dari tadi, kalau menurut Kak Suryo kan nggak perlu terlalu di bother tentang first job, tapi kalau misalnya orang dihadapkan pada pilihan, let's say kerja di startup dan dapat kesempatan untuk manage banyak hal, tahu mungkin end-to-end prosesnya, sama kerja di perusahaan yang lebih established, namanya lebih besar, lebih terkenal, tapi ya mostly kerja di satu bagiannya doang. Kira-kira adakah preferensi harus milih yang mana dari dua pekerjaan itu? I think it's all boils down into personal preferences kali ya. Karena there is no, again, tiap orang beda-beda what they are looking for in life. Startup bagusnya adalah you're getting exposed to a lot of things. Tapi saya selalu mikir startup itu kayak somewhere between kerjaan biasa sama jadi entrepreneur. Karena SOP segala macam itu mungkin belum ada. Kerjaan mungkin nggak terstruktur. Kadang kita mesti ngerjain ini, terus tiba-tiba ada ganti haluan lagi, ngerjain yang lain lagi. Even kayak misalnya Gojek kan kemarin baru aja announce Go Live ditutup kan. Berarti ya orang yang tadi ngerjain Go Live jadi mesti ngerjain yang lain lagi gitu. Mesti belajar lagi dari hal yang baru. Nah, sedangkan kalau di perusahaan lebih established, secara kurikulumnya mungkin lebih terstruktur, secara pekerjaan juga lebih jelas, tapi on the other hand mungkin teman-teman jadi akan lebih specialized in certain function lebih cepat mungkin dibandingin sama startup yang mungkin akan belajar banyak hal tapi ya dikit-dikit. Jadi ujung-ujungnya it really depends on what you aspire to be sih. Tapi one thing for sure adalah gini, kalau teman-teman udah kerja di oil and gas, resume teman-teman akan lebih menarik buat perusahaan oil and gas lain. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ke depannya gue pengen ahli di oil and gas, jangan masuk kerjaan pertama di startup dulu, saran saya sih. Karena value-nya juga jadi beda, cara culture-nya juga jadi beda, cara ngerjainnya juga jadi beda. Gitu. Jadi kerjaan pertama tetap ngaruh, tapi kalau bisa industrinya itu konsisten sih, saran saya. Karena making a switch industry early on itu sama aja kayak ngulang dari awal. Saya consider saya lucky untuk bisa switching industri dari oil and gas ke startup karena simply back then
Gojek emang industrinya juga industri yang benar-benar baru kan. Nggak ada orang yang expert di startup at the point of time. Jadi ujung-ujungnya mereka nerima semuanya. Tapi sekarang kalau ada orang oil and gas masuk startup, itu mungkin udah nggak dilihat lagi oleh profile. Karena Oke. ya mendingan cari orang dari Traveloka atau Tokopedia atau dari yang lain. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi pekerjaan pertama lumayan penting dan yang penting industri yang konsisten tuh memudahkan lah ya. Ya, ya. Oke, kita sekarang ke Kak David. Gimana pendapatnya mengenai pengaruh pekerjaan pertama terhadap alur karir selanjutnya, career path-nya? Silakan Kak. Oke, ya jadi memang ketika kita lulus itu kan kita akan memasuki fase baru dalam hidup ya. Tadi benar juga yang dikatakan bahwa fase ini berbeda dari fase-fase sebelumnya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Sedangkan pada saat kuliah ini kita memiliki jalan yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Kita ada yang pengen jadi ini, pengen jadi itu, semuanya pasti berbeda. Dan untuk ketika kita baru memulai kerja ini sebenarnya bakal ditentukan oleh ada dua pilihan juga menurut gue. Ada di mana kita bekerja untuk niatnya bekerja mencari uang, atau memang kita ingin niatnya itu adalah berkarir untuk yang sesuai dengan passion kita. Dimana kalau kita dari bekerja, orientasinya adalah kita untuk mencari uang. Dan bisa saja itu bekerja tidak sesuai dengan yang passion kita dari awal. Sedangkan kalau yang berkarir, di mana orientasi kita itu adalah sesuai dengan passion kita untuk mencapai tujuan hidup kita, goals kita 10-20 tahun ke depan. Namun yang kalau gue lihat juga, sangat jarang orang yang ketika memulai karirnya bisa mendapatkan tempat kerja yang mana sesuai dengan yang dia ingin berkarir tadi. Kebanyakan pasti di awal tuh ya jangan terlalu idealis. Jadi lebih banyak orang-orang yang memang masuknya ke bekerja yang memang untuk bisa mencari uang dulu. Nah, balik lagi ketika banyak orang yang memilih untuk bekerja, dia pun akan tidak sesuai dengan career path yang telah disusun awalnya, misalkan seperti itu. Tapi kalau balik lagi ke gue bilang sih memang bakal berpengaruh ketika first job itu mempengaruhi career path. Karena ketika kita tadinya masuk ke industri yang memang awalnya mungkin tidak kita pikirkan lah ya, akhirnya tiba-tiba kita masuk bekerja di sebuah company ini, nantinya pun kita akan membentuk sebuah mindset baru dalam diri kita ketika kita udah banyak mempelajari di industri tersebut, di posisi tersebut, dan nantinya pun kita akan lebih leluasa, lebih pro lah dalam mengerjakan ataupun melanjutkan karir kita di bidang tersebut, dan yang nantinya akan mempengaruhi karir kita ke depannya. Kita pasti ketika akan pindah pekerjaan pun akan menyesuaikan dengan experience kita yang telah kita dapatkan di perusahaan sebelumnya. Balik lagi juga, karena ketika kita ingin pindah industri lagi, yang ada experience yang udah kita bangun sebelumnya jadi sia-siaan sebenarnya. Ya itu tergantung lagi diri kita, apakah mau memulai dari awal lagi yang sesuai passion-nya atau melanjutkan di bidang yang udah digeluti selama beberapa tahun tersebut, misalkan seperti itu. Oke. Terus aku pengen nanya sedikit ke Kak David mengenai dulu pas waktu masuk ke PwC di consulting. Jadi ini ditanya sama Nabila RH, dia nanya, ketika masuk consulting tuh expectation-nya tinggi banget nggak sih terhadap kakak pas waktu itu? Maksudnya dituntut untuk bukan intern, maksudnya dituntut untuk baru masuk tapi udah jago dan lain-lain, atau kayak sebenarnya ya santai aja dikasih waktu buat learning dan sebagainya? Oke, ketika gue baru masuk itu ketika gue baru masuk itu kan sebenarnya gue langsung dihadapkan dengan suatu project lah waktu itu. Dan memang manajer itu memberikan ekspektasi untuk gue agar cepat bisa mengerti. Dan kebetulan waktu itu gue di bagian risk consulting yang sebenarnya juga berkaitan dengan TI. Adalah beberapa, cuman memang nggak terlalu berkaitan banget dengan keilmuan TI. Jadi gue sebenarnya pada saat itu banyak belajar sendiri sih, banyak belajar dari peer gue, banyak belajar juga dari ada alumni TI 2013. Jadi lebih banyak mempelajari sendiri sih agar bisa menyesuaikan pace yang ada di perusahaan tersebut dengan project yang ada waktu itu. Oke, berarti tetap dikasih kesempatan untuk ya gain experience lah ya, nggak langsung harus jago kan masuk kan? Ya, karena juga ketika waktu itu baru masuk, pasti kan sebenarnya ada senior associate yang ngebimbing kita lah, dalam artian kayak mengarahkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya gitu. Okay. Jadi nggak langsung dilepas sendiri, nggak langsung dilepas ke kliennya langsung.
pasti ditemenin dulu gitu. Oke. Thank you Kak David buat jawabannya. Sekarang aku pengen ke Kak Suryo. Pertanyaannya adalah terkait dengan S2 nih Kak. Jadi ada teman kita, Mahrus, dia bertanya, menurut Kakak S2 tuh mempengaruhi nggak pekerjaan, status pekerjaan, kayak gitu? Status ya, misalnya depends ya. S2 pasti akan membuat profil teman-teman looks better. Jadi kalau misalnya have to choose into two profiles, pasti yang memang benar-benar identik, tapi ya pasti saya akan choose yang S2. Ya, saya akan lihat S2 dulu yang over S1. Tapi again, ini something yang terjadi ketika proses filtering. Jadi ketika filtering awal, pasti yang akan di-forward CV-nya ke user atau ke manager-manager adalah ya pasti CV yang udah ke-filter, mungkin yang S2 dan S1 di kampus-kampus top di Indonesia. Which is ya pasti ITB salah satunya. Nah, after that, ujung-ujungnya your background doesn't matter anymore. Meaning, ketika udah interview, ketika udah tes-tes lainnya, udah nggak matter sama sekali aja S2. Karena udah berubah jadi lumayan subjektif. Dan saya juga banyak lihat orang-orang yang emang either lulusan luar atau misalnya lulusan S2 nggak sebagus bahkan lulusan S1 yang lokal. Jadi ya ujung-ujungnya ya jadi nggak terlalu matters lagi gitu. So I think it's good. It will makes your profile looks ahead at the beginning. Tapi eventually what speaks more is ya ujung-ujungnya ya, the way you're doing your interview sih. Walaupun gini, tapi khusus mungkin buat consulting itu ngomongnya ada campur-campur beberapa. bahasa Inggris bicaranya. Oke, ada sedikit Iya benar. Sedikit Terus jadi kalau misalkan saya mesti ada kayak contoh di consulting itu S2 dan MBA itu entry point-nya akan beda dibandingin S1 yang lokal gitu. Oke. Jadi ada beberapa pekerjaan emang seperti itu, tapi sebagian besar pekerjaan yang saya lihat di Indonesia itu nggak ngebedain sih. Jadi ya ujung-ujungnya tergantung dari company-nya juga. Would be better kalau teman-teman research dulu sih company-nya at the very beginning. Sehingga tahu kira-kira, oh company ini kira-kira butuh S2, gue pengen banget S2, ya gue akan ambil S2. Tapi menurut saya sih gini sih, S2, it's a lot of commitment. Karena teman-teman itu nggak cuma rugi uang, tapi juga yang penting adalah rugi waktu. Nah, saya ada mungkin cerita dikit kali, ada satu teman saya, dia ambil dulu LPDP, which is sebenarnya kan harusnya gratis ya. Dia ambil LPDP di US, di Colorado School of Mines, ambil dia teknik perminyakan, pas S2-nya udah kelar, harga minyak jatuh. Dia masuk ke Indonesia, dia nggak dapat kerjaan. Wow. Jadi sayang banget kan. Jadi it's really about momentum gitu. Jadi momentumnya pas aja. Dia balik-balik ke Indo, nggak ada kerjaan. Akhirnya yang dilakukan adalah sekarang dia ambil S3. Ya, karena emang dicari-cari di Indonesia nggak ada kerjaan. Dulu kalau nggak salah BPS bahkan nggak buka, BPS Pertamina. Pas awal-awal oil and gas itu lagi crash. Jadi your role mesti di take into account juga sih terkait dengan momentum saat ini. Sama aspirasi teman-teman mau S2. Oke, tapi ada rekomendasi nggak Kak, kalau misalnya mau ngambil S2, misalnya kayak Kakak gitu, lebih baik langsung habis S1 atau cari pengalaman dulu terus baru ngambil S2-nya later on gitu? Kalau saya, karena saya nggak tahu saya mau ngapain, setelah saya lulus, saya kerja dulu. Karena gini, kalau misalnya udah S2, teman-teman kan masih mengambil S2 yang lumayan spesifik kan. Mau data analytics kah, mau supply chain kah, mau operasional kah, dan sebagainya. Kalau saya, karena saya belum tentu suka apa yang saya awalnya mungkin dulu suka, saya ambil kerjaan dulu, karena toh di kerjaan itu saya bisa dapat knowledge, tapi dalam keadaan saya dibayar. S2 kan saya nggak dibayar kan, saya yang ngebayar malah. Jadi saya kerja dulu, sampai saya tahu kira-kira, oke, saya mau MBA, dan udah jelas clear-nya track-nya bahwa habis saya MBA, saya mau ke consulting. Dari situ kemudian saya take decision bahwa kalau saya mau S2, saya mau S2-nya adalah MBA. Nah, teman-teman ini tergantung nih, apakah memang teman-teman udah punya clear mindset bahwa S2-nya itu di mana. Kalau memang udah clear, oh saya pengennya saya senang banget sama supply chain, atau saya senang banget sama material management, saya senang banget sama operational research, dan saya mau ini jadi arah S2 saya seterusnya,
feel free. Tapi kayaknya sih kebanyakan anak teknik industri belum terlalu firm awalnya pas bakal lulus ya. Spesifiknya bidang apa yang mau didalamin. Karena once sudah ngedalamin itu ya, baiknya akan seterusnya ngedalamin itu. Oke, thank you Kak Surya untuk jawabannya. Sekarang kita geser ke Kak David. Ada pertanyaan juga Kak. Ini masih pertanyaan dari Mahrus. Kan Kak David nih dulunya ketika mahasiswa fresh graduate terus habis itu langsung daftar sebagai konsultan di PwC. Kira-kira kalau misalnya posisinya masih mahasiswa Kak, apa aja yang harus disiapin atau mungkin dipelajarin supaya siap dan untuk mendaftar menjadi konsultan gitu, biar jalurnya bisa kayak Kak David gitu. Silakan. Ya, sebenarnya kalau untuk tips untuk bisa masuk ke konsultan sebenarnya lebih enak sih nonton dari YouTube juga tadi, benar tuh kalau kata kayak Dodop, kayak bakal lebih jelas juga nih kayak tips-tipsnya, terutama kan yang jadi yang perlu di point out juga kalau dari consulting testnya ini kan adalah ketika yang interviewnya itu kan sebenarnya yang jadi challenge bagi fresh graduate yang ketika ingin masuk ke konsultan. Kalau untuk screening CV sih menurut gue kayak ya itu kan hanya sebuah selebar kertas yang akan menjadi tahap awal dalam seleksi untuk masuk ke company tersebut. Once ketika CV-nya udah lolos, itu kan benar-benar bagaimana kemampuan kita untuk bisa mempromosikan diri kita tadi. Sebenarnya jadi kalau menurut gue, untuk bisa paham bagaimana cara yang baik dan benarnya, lebih enak sih nonton dari YouTube yang emang terkait dengan interview di consulting. Oke, jadi YouTube lumayan menyediakan jawaban lah ya. Iya, karena kalau dari gue takutnya kayak subjektif banget, karena kan consulting firm juga kan beda. Oke. Beda-beda, ada banyak, dan kalau dari YouTube itu Oke. Sip. Mungkin kita ngelanjutin dikit pertanyaannya, ada pertanyaan lagi yaitu untuk Kak David, kira-kira kalau misalnya kita dapat pekerjaan yang kurang cocok, mungkin posisinya, industrinya, atau kultur perusahaannya nih pas pertama kali daftar, mendingan kita pindah atau kita kayak coba stay dulu nih Kak? Menurut Kak David gimana? Oke, kalau menurut gue tadi, ya tadi sesuai juga dengan tadi yang tips-tips ketika kita masuk kerja di awal. Karena kalau memang dari semua tips tadi itu 4 tips yang tadi udah disebutin ternyata memang masih merasa nggak serak dengan perusahaan tersebut, coba dipikirkan lagi juga ke depannya apakah kita sudah punya pengganti untuk kerja kita selanjutnya. Karena daripada kita memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut, tapi ternyata kita nggak punya backup perusahaan ke depannya, menurut gue kayak sayang banget ketika kita harus nganggur dulu lah untuk mencari kerja, apalagi di kondisi yang seperti ini, kayak lagi kondisi pandemi COVID, menurut gue ya udah stay aja di perusahaan yang memang kita masukin sekarang. Jangan sampai karena kita merasa nggak nyaman, kita keluar dan resign dan cari perusahaan lain yang sebenarnya kita pun belum tahu bakal bergerak ke arah mana. Jadi kalau menurut gue ya udah kita kalau untuk sekarang sih menurut gue kayak ya udah coba stay aja dulu di company kita masing-masing ini. Lebih amannya segitu. Cuman kalau memang udah ada option lain yang memang kita serk juga ya udah nggak apa-apa. Kalau memang dari segi benefitnya, dari segi learningnya juga oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya belum ada pilihan yang jelas, mending kita stay dulu, apalagi kondisinya lagi sulit kan ya kayak gini. Mungkin kita sekarang geser ke Kak Suryo. Melanjutkan dari pertanyaan tadi, kira-kira kalau menurut Kak Suryo sendiri, karena pernah berkecimpung di HR, orang-orang yang sering pindah perusahaan nih Kak, yang sering lompat-lompat, nyoba-nyoba perusahaan baru, ganti-ganti, itu akan dinilai buruk oleh HR atau enggak ya? Atau sebenarnya itu malah dinilai baik karena dia mau belajar banyak hal? Silakan Kak. Buat saya sih nggak bisa dilihat serta-merta dari face value-nya. Maksudnya nggak bisa lihat serta-merta dari ini orang sering pindah maka apa gitu. Tapi ujung-ujungnya biasanya kita akan tanya reason-nya kenapa pindah. Jadi kalau misalnya pindah contohnya karena baru 3 bulan pindah karena nggak lulus probation. Atau misalnya pindah karena kontrak kerja habis tidak diperpanjang. Itu kan sebenarnya bad reasons kan ya. Atau pindah kerja karena bosan sama kerjaannya setelah 6 bulan. Itu kan sebenarnya something yang bad. Dan itu pasti akan dinilai buruk lah. Tapi kalau misalkan another reason buat pindahnya itu adalah karena ada better opportunity dan memang di approach sama perusahaan lain yang ternyata bisa memberikan pengalaman kerja yang lebih baik. Nah, menurut saya sih it's a good reason to move gitu.
Jadi saran saya sih jangan decision untuk pindah perusahaan itu dibandingin sama whether our CV will looks good or not sih. Oke. Karena ujung-ujungnya HR pasti nanya ini pindahnya kenapa. Dan ketika teman-teman bisa merasionalkan alasan kepindahannya dan dengan baik dan memang itu make sense, ya kenapa enggak gitu. Cuman saran saya sih juga jangan terlalu sering pindah juga. Karena kalau misalkan sebagus apapun alasan, kalau tiap tahun pindah selama 5 tahun terakhir, pasti ya there's something wrong aja sih gitu. Oke. Jadi kalau tadi menurut kakak kondisinya first job yang didapetin kurang sesuai, kurang nyaman dengan kultur dan lain-lain, sarannya gimana kak kira-kira? Misalkan kita udah tahu baru awal kenalan, terus kasih kerjaan, 3 bulan pertama, we don't like the company. Ya udah cari kerja tempat lain aja sih, menurut saya nggak masalah. Karena Oke. gini, ini tuh kayak think of hubungan dengan pekerjaan itu kayak hubungan pacaran gitu. Kalau udah tahu 3 bulan udah nggak works out, ya kenapa dilanjutin gitu kan? It's gonna be a toxic relationship gitu. Perusahaannya juga nggak dapat lo secara maksimal, lo juga kagak dapat nggak enjoy secara maksimal gitu. Akhirnya ujung-ujungnya it's a zero sum game. Dua-duanya rugi gitu. Jadi kalau memang you know it doesn't really works out, kalau bisa sih harusnya ketika udah pas lagi PDKT udah tahu bahwa ini nggak works out gitu kan. Tapi kalau misalnya somehow udah keburu masuk ke perusahaannya, udah sign over, jangan hesitate untuk pindah cuma karena takut CV bakal terlihat jelek lah. Oke. Jadi teman-teman ini emang survival talk show-nya nggak cuma tentang karir, tapi tentang relationship juga ya. Apalagi udah mau fresh grade kan, udah mulai waktunya mencari. Jadi ya, gitulah tadi sarannya dari Kak Suryo. Oke, mungkin sekarang kita sedikit ke Kak David. Kita ada pertanyaan nih Kak, yang cukup menarik juga untuk Kak David. Kira-kira, ini dari Farizal, dari Ijal kayak ini. Kalau misalnya kita mau later on develop a business, maksudnya kita sekarang berkarir nih jadi employee, terus di ujungnya ntar pengen bisnis. Kira-kira hal-hal apa aja yang important buat kita mungkin pelajarin atau mungkin kita develop gitu selama kita masih kerja sebagai karyawan. Menurut Kak David gimana? Oke, kalau menurut gue ini poin yang menarik juga apabila misalkan bekerjanya di startup. Karena kan di startup itu juga masih membangun perusahaan tersebut. Dan dari situ sebenarnya kita bisa tahu nih, sebenarnya di perusahaan tersebut hal-hal apa aja yang perlu disiapkan untuk membangun sebuah bisnis. Kayak dari segi segi operasional ataupun dari segi hal-hal lainnya lah ya di perusahaan tersebut. Dan kalau menurut gue, untuk bisa membangun bisnis nantinya itu kan sebenarnya emang bakal lebih baik kalau misalkan memulai dengan bekerja dulu ya sebelum langsung memulai bisnis, karena memang ketika kita bekerja kita bisa pertama ya mendapatkan uang dulu, modal untuk bisa membangun bisnis, dan juga network dalam nantinya ke depannya kita membutuhkan misalkan membutuhkan kayak partner atau segala macam. Tapi kalau untuk secara detailnya gue masih belum tahu juga sih bagaimana untuk bisa membangun bisnis. Karena menurut gue hal yang paling penting ya pelajarin juga dari yang memang udah established, yang kayak tadi misalnya kita belajar dari startup bagaimana cara membangun sebuah bisnis, cara melakukan hal-hal secara operasional yang nanti bisa kita terapkan dalam bisnis yang mau kita buat sendiri. Oke. Jadi ya belajar everything mungkin terutama di startup ya lebih cocok kalau misalnya emang arahnya nanti mau bikin bisnis kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lebih spesifik lagi ternyata dari Gina yang bertanya kalau misalnya dia mau daftar MT nih Kak di 2 perusahaan yang memang diminatin kayak gitu. Nah ternyata dua-duanya ngadain interview. Di salah satu interview dia ditanya, kamu daftar di perusahaan lain atau enggak kayak gitu. Tapi dua-duanya belum pasti keterima nih ceritanya. Mendingan dia jawab jujur nggak kalau dia lagi apply di perusahaan lain juga atau kayak dia ngebohong aja gitu. Gimana menurut Kak David? Menarik sih pertanyaannya. Cuman kalau menurut gue sih, kalau gue misalkan dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, gue bakal bilang, iya saya lagi daftar di tempat lain juga. Gue bakal bilang kayak gitu sebenarnya. Pasti nanti akan ditanya lagi kan, kayak di tempat lain udah sampai sejauh apa tahapannya dan sebagaimana. Dan paling yang bakal tricky ketika ditanya kayak ketika suruh milih antara perusahaan A atau perusahaan B itu sih sebenarnya. Dan itu menurut gue bagaimana kita menjawabnya ya lebih ke
kita lihat lagi dengan career path kita maunya ke arah mana dan disesuaikan lagi. Dan kalau bisa sih ya tetap jujur berstrategi tadi. Oke. Strateginya adalah jujur berstrategi kalau menurut Kak David. Sekarang pengen nanya ke Kak Suryo, silakan Kak, sebagai HR gimana tanggapannya terhadap pertanyaan yang tadi? Menjawab jujur atau tidak? Pertama mungkin prinsipnya teman-teman mesti nggak pernah boleh bohong ketika interview. Itu menurut saya sih it's extremely critical karena once teman-teman udah pernah bohong, it's very hard to keep track of kebohongan teman-teman ketika udah masuk. Jadi nggak add up gitu. Ketika ngomongnya apa ketika interview, terus habis itu ketika masuk jadi kayak gimana. Itu menurut saya prinsip utamanya sih. So lie is never an option. Yang kedua, buat saya juga adalah kalau teman-teman ngejawab teman-teman belum apply ke tempat lain, it actually gonna looks bad to yourself sih. Karena it means bahwa ini kan teman-teman lagi cari opportunity sebanyak mungkin. Teman-teman cari kerjaan. Kalau cuma apply ke satu perusahaan kan berarti menggantungkan seluruh harapan ke satu perusahaan, which is it's not a smart move. Gitu. Jadi, nah ini mungkin ini bedanya sama hubungan ya. Maksudnya kalau ditanya sama lagi deketin cewek nih, udah lagi deketin siapa aja, nah itu kan kalau cewek kan mungkin ya karena pakai perasaan sehingga oh cuma kamu doang gitu, it's fine. Tapi kalau pekerjaan ini kan terkait sama kehidupan teman-teman ke depannya gitu. Jadi dan menurut saya sebagai HR, kalau teman-teman bilang bahwa oh saya sempat interview juga di sini gitu, nggak masalah. Dan menurut saya sih fine aja. Tadi mungkin menyambung David juga ya, kalau misalnya dibilang bahwa ditanya kalau misalnya keterima di perusahaan A, bakal milih perusahaan kita juga nggak? Bakal milih perusahaan yang mana gitu. Nah itu biasanya kalau gitu mesti politically correct lah, jawabannya mesti diplomatis. Biasanya sih jawaban yang lumayan diplomatis yang sering saya dengar adalah, jadi Pak mungkin bagi saya interview kan adalah ajang Bapak juga bisa menilai saya, tapi juga ajang saya get a sense perusahaan Bapak seperti apa. Jadi mungkin bagi saya sih kita lihat dulu aja. Jadi saya juga pasti akan coba menggali dari Bapak dan mungkin dari rekan-rekan dan kakak-kakak saya yang mungkin udah pernah kerja di tempat Bapak. On the other hand, saya juga akan riset terkait sama perusahaan yang sedang saya proses tempat lain. Nah, itu kan lebih educated kan jawabannya kan. Jadi lo nggak bilang yes or no, tapi gue bilang adalah I will do my best to make the best possible career decision I could make for my life. That's basically what you're saying. Dan menurut saya itu adalah jawaban yang lebih keren sih. Oke, take a note berarti teman-teman jawabannya. Itu tadi jawaban template untuk menjawab pertanyaan preferensi. Tapi Kak Suryo, aku sendiri agak penasaran sedikit. HR itu sebenarnya doesn't have an exact way of checking our ini kan ya, maksudnya CV dan jawaban dan lain-lain. Misalnya kayak kita bilang kita pernah ikut ini, HR kan nggak bisa ngecek gitu nggak sih harusnya? Kayak gini you never know ya, karena ada beberapa perusahaan yang memang punya satu bagian namanya pre-employment due diligence disebutnya. Jadi apapun yang, jadi misalnya semua CV-nya segala macam yang masuk itu benar-benar dicekin fact by fact gitu. Ada beberapa company kayak gitu, tapi memang sebagian besar company enggak. Tapi menurut saya sih gini sih, sama again, prinsipnya never lies karena it will hunt you down eventually. Ketika yang paling sayang adalah ketika teman-teman udah misalnya somehow you make a white lies, kemudian bilang udah seperti ikutan lomba apa segala macam, terus somehow itu kan direkord sama HR ya. Jadi ketika nanti teman-teman ternyata udah sukses di perusahaan itu, tiba-tiba muncul kasus ini yang terjadi mungkin 5-6 tahun lalu, ketika teman-teman awal apply, kan jadi nggak enak. Jadi might as well stay true about what you achieve on sih. Dan be very fact-based aja. Oke, be very fact-based. Oke deh, ya aku soalnya kalau dengar jawaban Kak David dan Kak Suryo jadi ingat kemarin pas waktu nyari KP, pas waktu itu di Danone juga ditanya pertanyaan yang sama, pernah daftar nggak di tempat lain, lagi daftar nggak di tempat lain, dan kebetulan lagi daftar pas waktu itu di startup, dan akhirnya jawab sih sama usernya, cuman ya berusaha jujur strategis lah ya, kayak gitu. Oke, sekarang waktunya kayak kita udah sampai ke ujung dari sesi ini. Mungkin aku ingin meminta kepada kedua pembicara
untuk ngasih pesan-pesan terakhir nih buat kami-kami ini yang masih yang baru mau lulus, baru mau jadi fresh grade 16 dan juga yang masih kuliah 17 dan 18. Kira-kira pesan apa yang bisa diberikan kepada kami supaya nanti karirnya bisa lancar kayak gitu. Mungkin kali ini kita mulai dari Kak David dulu, silakan Kak. Oke, paling pertama, selamat untuk teman-teman MTI yang udah menyelesaikan studinya ya. Mulai baik yang ini kan ada yang wisuda dari bulan April sama yang wisuda di bulan Juli sekarang. Sekali lagi congratulations. Setelah ini akan memasuki fase baru dalam hidup yang memang tadi gue katakan juga bahkan berbeda dari fase-fase yang telah dijalani sebelumnya, seperti dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Dan pada saat sekarang kita akan memasuki fase baru di mana untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, goals hidup kita itu jalannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ada yang jalannya lebih cepat, ada yang jalan berliku-liku. Okay? In our life, however, we are the one that define the meaning of it. Jadi kayak nggak apa-apa, kita jadikan ini prinsip kan menjadi seperti sebuah busur panah, di mana we can use the moment of setback to focus more on target before bouncing back and fly to achieve it. Jadi kayak nggak apa-apa, misalkan setelah ini kayak nggak langsung dapat kerja ataupun merasa salah dalam menentukan karirnya di awal, nggak apa-apa, it's okay. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan feel disappointed, nggak apa-apa, it's okay. Kayak tadi jadikan momen di awal ini sebagai suatu waktu untuk teman-teman bisa fokus mencapai tujuan teman-teman tersebut. Nanti misalkan salah dalam menentukan karirnya ataupun segala macamnya untuk bisa mencapai tujuan hidup teman-teman. Kayak it's okay apabila misalkan jalannya lebih panjang ataupun tidak sesuai dengan rencana di awal. Sekali lagi kongres buat teman-teman yang udah lulus. Udah. Oke, thank you Kak David. Ini Kak David berpesan supaya kita seperti busur panah, kalau misalnya kita harus mundur, setelah itu kita akan maju lebih jauh lagi. Dan santai aja karena semua orang ada yang jalannya cepat dan ada jalannya yang lebih berliku-liku lah ya. Yes, betul. Oke, sekarang kita ke Kak Suryo. Silakan Kak, pesan-pesan penutupnya. Mungkin saya nggak bisa menguraikan metafor yang sama kayak David kali. Udah lama nggak jadi kahim, jadi udah nggak terbiasa menggunakan kata-kata busur panah atau langit di angkasa atau Wah, bintang-bintang. Cuman buat saya sih ada mungkin kalau di recap ya ada mungkin ada 3 hal. Yang pertama, ketika teman-teman mau interview, ini mungkin praktikal aja. Ketika teman-teman interview, PR terbesar teman-teman adalah research, dan itu menurut saya penting banget. Always do your research at the very beginning of the interview, even before interview, even better kalau misalnya bahkan sebelum apply. Try to reach out sama alumni-alumni TI, ITB di LinkedIn, message aja, even saya juga teman-teman bisa juga message aja, dan kemudian saya juga pasti akan dengan senang hati untuk set waktu sama teman-teman, mungkin setengah jam call, supaya teman-teman bisa get to feel perusahaan itu apa. Dan teman-teman juga bisa make a more informed decision terkait sama proses interviewnya dan sebagainya. Itu satu, jadi always do your research. Kedua, ketika teman-teman udah masuk, always be open-minded. Karena itu something yang selalu kita pelajari di TI. Kita nggak belajar satu keilmuan secara terlalu mendalam, kita banyak belajar keilmuan, dan itu melatih problem solving kita. Dan that problem solving itu bisa applicable nggak cuma di satu jenis permasalahan, tapi ya di berbagai jenis permasalahan. Jadi try to be also open-minded sama pekerjaan yang teman-teman coba, and try to give them a chance lah. Sehingga teman-teman juga bisa absorbing sebanyak mungkin ilmu yang bisa teman-teman dapetin. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman udah ngerasa nggak works out setelah mungkin beberapa lama, never hesitate untuk switch career. Jangan sampai teman-teman terjebak di karir yang teman-teman nggak suka, atau mungkin ya, again, di hubungan yang teman-teman nggak suka, karena it's not good for you, it's not good for the company, it's not good for everyone. Gitu. Jadi, kalau memang ngerasa teman-teman bahwa gue udah kerja kayak gini, terus kerasa kayak gini doang, make that leap of faith, karena itu sendiri yang saya lakuin ketika saya ngerasa saya udah nggak banyak belajar di oil and gas, saya pindah ke Gojek. Dan sampai sekarang itu menurut saya itu salah satu decision yang menurut saya salah satu decision terbaik yang pernah saya buat lah back then. Bukan berarti oil and gas jelek, bukan berarti ketika saya pindah Gojek itu jelek, cuman saya ngerasa ya it's time for me to move into different company gitu. Jadi 3 itu sih. Jadi awal interview, make a research. Ketika masuk kerja, learn as much as possible. Dan ketika ngerasa nggak works out, never hesitate to switch.
Oke, baik. Terima kasih Kak Suryo untuk sarannya yang komprehensif dari sebelum kerja research, saat kerja open-minded, dan if it doesn't work out, just like relationship, ya just switch. Oh, relationship nggak gitu ya? Oke, Oke, jadi berhubung sesi ini udah selesai, aku mau mewakili teman-teman MTI yang hadir hari ini, ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Suryo dan Kak David yang udah sharing banyak banget insight tentang dunia karirnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua yang baru mau menjalaninya, kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup secara resmi sesi ini dan kembalikan ke MC, kita foto bareng dulu kali ya. Buat semua teman-teman dipersilahkan menyalakan kameranya karena ini akan difoto oleh para tim teknis kita. Oke, untuk teknis foto akan diadakan 2 kali foto. Jadi yang pertama untuk 49 orang pertama, dan yang kedua untuk 49 orang sisanya. Maksudnya untuk sisanya lah. Ditunggu sampai 5.14, 5.13. Oke. Guys, jangan lupa rapiin rambut dulu mungkin yang baru bangun tadi. Kan Ais nih pasti baru workout nih tadi nih. Rehan habis main PB. Ayo kita rapihkan. Cray habis mencatat saran-saran relationship-nya tadi Cray. Udah Cray? Oke. Ini tim teknisnya ada aba-aba 1, 2, 3 nggak sih? Biar kita nggak awkward gitu. Oke, ya udah. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Entah siapa yang nge-screenshot, tapi gue yakin ada yang nge-screenshot. Oke, udah kelar belum ya ini? Udah, makasih. Tadi udah mau di countdown tapi udah keduluan. Oke, sepertinya sudah selesai sesi fotonya. Sekali lagi terima kasih untuk oke. Ya udah, nggak apa. Ya udah, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak pembicara yang udah hadir dan mengisi sesi kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sehat selalu dan semoga sukses terus. Saya Faisal Rahmat sebagai moderator pamit undur diri dan terima kasih ya. Sekarang kembali ke MC. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Faisal Rahmat selaku moderator telah memandu acara talk show ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada 2 pembicara yang sungguh insightful, yaitu Kak Suryo Sasono dan Kak David Yusuf. Oke, sangat keren banget ya Sof tadi talk show-nya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau ngasih pesan sambil menceritakan hal menarik dari talk show tadi nih. Caranya bisa menuliskan format nama di kolom chat Zoom ini. Oke, iya nih kita butuh 1 orang partisipan. Kita juga mau dengar nih pendapat dari kalian. Boleh nih diisi di kolom chat. Kita tunggu. Boleh 1 orang. Ayo teman-teman yang mau ngasih kesan atau menceritakan hal menarik nih tentang talk show tadi. Boleh banget di chat. Oke, kami tunggu. Atau kita tunjuk nih, jangan deh. Nggak kita boleh, tunggu dulu ya. nggak boleh. Iya, tunggu dulu. Oke. Ya. Oh, ada yang angkat tangan ya tadi ya?
Kita lihat dulu. Boleh Kak sekali Re- lagi angkat tangan ya? Kakak atau siapa? atau bisa menuliskan di kolom chat. Oh, Kak Rehan tadi angkat tangan ya? Boleh Ya, banget Kak nih, Kak. Ya, Open. Boleh. Kesan-pesan kali ya? iya. Ya. Oke, jadi tadi sebenarnya ngikutin juga dari awal, menarik banget. Kenapa? Karena semuanya lengkap kan, kayak dari Kak Suryo juga dari HR, terus dia ke startup, terus juga ke consulting, terus Kak David juga kurang lebih persis kan, cuman kebalik aja path-nya ke mundurnya gitu. Jadi kayaknya emang rata-rata anak TI atau MR sekarang kan kurang lebih emang pengennya kalau nggak ke startup, consulting, kalau nggak juga ke BUMN. Nah, itu sangat dijelaskan dengan menarik. Tadi kan kurang lebih 2 jam, terus juga gue mendapatkan insight-insight yang bener-bener kayak itu applicable banget buat di hidup kita. Terus juga tadi mungkin buat kakak-kakak juga, buat kita-kita juga yang 17 juga belum dapat KP juga relatable banget. Kenapa? Karena ya sesulit itu sekarang buat nyari kerjaan di COVID. Sehingga ya tadi misalnya kita mulai dari branding dulu, kalau misalnya kita sekarang coba-coba nyari internship atau enggak coba-coba nambah skill-skill baru dari Coursera segala macam, itu kan relate itu dengan yang sekarang. Jadi mungkin ngucapin banyak-banyak terima kasih ke Kak Suryo dan juga Kak David, dan juga buat kakak-kakak wisudawan yang lain, semoga berguna sih kayak gitu. Terima kasih juga Febri dan Sofia. Oke, terima kasih kepada Kak Rehan. Emang benar banget nih, tadi sangat menarik, apalagi sangat bermanfaat untuk kita yang mau terjun ke dunia kerja. Nah, langsung saja kita lanjut ke mata acara selanjutnya nih, Sof, yaitu games. Ya. Benar banget, Febri. Nah, teman-teman, koordinator teknis sudah memunculkan nih di layar, ada quizzes.com. Boleh nih, di chatnya juga ada ya, linknya tertera di situ. Mari sama-sama teman-teman kita buka. Klik gabung games di ujung kanan atas. Udah ada kan di chat? Ya, itu udah ada. Terus kita masukkan kode yang tertera di layar, dan kita gunakan nama ID line. Oke, aku coba ulang sekali lagi ya teman-teman. Di chat ada link dari games kita, yaitu quizzes.com. Kita klik, gabung games di ujung kanan atas, masukkan kode yang tertera di layar dengan menggunakan nama ID line. Gimana nih, Feb? Oke, benar banget, Sofia. Jadi kami tunggu sekitar 3 menit, dan diharapkan bagi teman-teman yang udah free atau gabut nih, bisa langsung join di link tersebut. Boleh nih. Ini udah banyak ya, Feb? Iya nih, udah beberapa udah join nih. Ada 8 orang. Yups. Masih ditunggu. Gunain nama ID line ya. Oke, jangan lupa menggunakan nama ID line. Mungkin kalau yang belum menggunakan nama ID line, boleh keluar lagi dan masuk lagi. Karena masih ada waktu kok. Oke. Yeah. Sekarang baru 14 nih yang join. Ayo, yang lainnya segera join. Ayo segera join. Ini pasti seru. Yuk, yuk. Oke, sudah bertambah lagi nih, Sofia. Ya. Kita tunggu ya. Nih, oke. Dijamin seru, ayo pada join. Ya. Belum ada yang bertambah nih, masih 18 orang. Ayo, udah join. Oke, 19. Baik. 20 nih, Sofia. Sekali lagi. Ya, apa? Udah 20 ya? Oke, 21. Ada banyak ya? Barengan ya? Oke. Mau diingetin sekali lagi ya, pakai nama ID line. Oke. Soalnya nanti akan ada hadiah ya, Sof. Makanya ada, pakai tentu ID line. pasti ada hadiah. Ya. Dan daripada gabut, teman-teman langsung aja join dan masukkan kode yang ada. Yuk. Masih 25 orang. Masih kita tunggu juga ya, Feb? Iya, kita tunggu.
Baiklah. Masih 25 orang juga nih, Feb. Kita masih tunggu teman-teman yang lain nih untuk join. Oke, kurang 1 menit lagi ya. Ya, 1 menit lagi ya teman-teman, boleh. Masih ditunggu 1 menit lagi. Oh, mungkin udah nggak ada yang mau join lagi nih, Sob. Kita tunggu, kita kasih kesempatan dulu. Siapa tahu masih malu-malu atau ada masalah teknis. Kita tunggu dulu ya. Oke. Masih 25. Gimana nih, Feb? Atau langsung kita mulai aja ya nih, Sob? Kita mulai di 17.23 aja ya, Feb? Oke. Oke. Nah, masih ada yang bertambah 1 nambah lagi. nih. Oke. Oke. Kita kasih waktu deh 1 menit lagi. Siapa tahu masih kendala teknis atau mencari laptop mungkin. Oh, masih ada yang tambah lagi. Oke. Wow. Kita tunggu ya. Biar Udah seru, 20. banyak yang join. Ada banyak ya. Soalnya ada hadiahnya nih, teman-teman. Lumayan ya, Feb? Iya. Oke. 17.24 gimana, Feb? Atau kelamaan? Oke, teman-teman. Kelamaan nih, karena udah sore Kelamaan. kali ya, Sof. Mungkin Iya. teman-teman yang udah join pada nunggu. Iya, oke. Oke, teman-teman siap-siap ya, karena permainannya akan dimulai. Selamat bermain. Selamat bermain. Gimana nih, Feb? Ayo semangat teman-teman. Pasti bisa, pasti bisa. Kok gak ada suaranya? Aduh, kok berhenti ya ini? Kok berhenti ya ini ya? Ini karena mungkin hype-nya nih, Feb. Yang memimpin saat ini adalah... Oke, nah ini peringkat pertama ada Westi nih. Oh, bukan, Rana. Rana. Ada Rana. Ayo bisa, pasti bisa. Masih banyak soalnya. Jadi jawabnya itu cepat, Iya. tepat, dan dibaca baik-baik ya, teman-teman. Oke. Di posisi pertama Febri mau masih ada Ya, Rana ya? Iya, gimana? Rana. Iya. Mau nanya nih, kalau misalnya juara dapat apa sih, Feb? Aduh, rahasia dong, Sob. Tapi tentunya hadiahnya itu menarik banget. Yoi. Siapa cepat dia dapat ya. Iya, Karena ini bener lomba banget. cepat tepat gitu. Oke. Ini sekarang siapa nih yang Masih mimpin? Rana Kayaknya nih. masih Rana nih. Waduh, Rana kayaknya belajar ya, Feb ya? Iya, Rana itu emang selalu ambis deh kayaknya. Aduh, gak boleh julid. Kita gak boleh julid. Untuk Jangan-jangan yang kedua, mereka kembali nyiapin ke contekan Westi. lagi, Feb. Itu juga seuzon ya, Feb ya? Oh, Gak iya. boleh ya, Feb? Iya, gak Suzon boleh. tuh, Sophia, nggak boleh. Gak boleh ya. Pemimpinnya sekarang siapa nih? Rana dan Masih Kak Rana. Rehan ini. Iya, benar. Oh, ada Westi juga nih ngejar nih poin. Hati-hati Oke. Rana, nanti diselip. Ada Raisa nih. Oh, Westi, Oh, ada Westi. Iya, benar banget. Aduh, hati-hati Rana. Oh, Kak Rehan lagi yang posisi kedua nih. Kak Rehan lagi posisi kedua. Waduh, persaingan sengit nih. Westi sepertinya ini juara satu. Atau Rana. Masih Atau Rana nih tiba-tiba di kayaknya bawah. nih, Sob. Pusing ya. Keren banget. Siapa nih pemenangnya ya? Helmi ya? Oh, bukan. Belum nih. Belum. Tahan. Tahan. Mungkin soalnya terlalu gampang ya, Feb? Iya. Jangan lupa ada super power juga nih teman-teman bisa digunain. Yups, ada rumus jitu. Iya. Kok rumus jitu sih, Feb? Aduh. Waduh, sengit sekali ya persaingan ini. Sungguh indah. Oke. Udah keluar pemenangnya, Feb. Udah ya ini ya? Oh, belum nih. Masih 7 20 orang. dari 27. Iya. Ini masih bisa kok ngejar. Usahain cepat dan tepat. Nah, masih kita tunggu loh. Kurang berapa nih?
Tinggal 3 orang lagi nih. Oke. Oke. Akhirnya, gimana nih, Feb? Nah, selamat kepada Rana sebagai pemenang pertama, dan sebagai pemenang kedua jatuh kepada Westi. Tangan dulu dong. Keren banget. Para pemenang ini akan dihubungi oleh panitia lewat line setelah acara ini selesai. Lanjut, Feb. Oke, Sofia, dengan berakhirnya game tersebut, berarti acara Survival Talk Show Wiskul MTITB 2020 telah selesai. Nah, karena tadi diawali dengan doa, mari teman-teman kita tutup dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, kalau begitu. Kami mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti talk show ini dari awal, tengah, hingga akhir dengan antusias. Tidak lupa kami mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami MC, aku Sofia. Dan aku Febri. Pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Partisipan dipersilahkan meninggalkan forum.